yaitu kupas tuntas siasat budget advertisement minimal untuk hasil yang maksimal. Dan dengan senang hati, hari ini saya Abigail Tasya akan menemani Bapak dan Ibu sepanjang webinar hari ini sebagai moderator. Sebagaimana webinar ini merupakan kolaborasi antara Ghoststore dan Revadisha Putra, Bapak dan Ibu udah tahu belum nih Ghoststore itu apa? Nah, bagi Bapak dan Ibu yang belum begitu mengenal apa itu Ghoststore, izinkan saya memberikan gambaran sedikit mengenai Ghoststore. Ghoststore merupakan platform terbaru dari Gojek melalui Moka untuk membantu pelaku usaha untuk membuat website toko online. Dengan membuat website toko online melalui Ghoststore, Anda dapat dengan mudah melakukan transaksi online secara instan melalui channel manapun, baik dari chat maupun sosial media seperti Instagram, Facebook, bahkan mesin pencarian Google. Jadi, kalau Bapak dan Ibu mau memaksimalkan bisnis Anda dengan sistem checkout yang mudah dengan website toko online melalui Ghoststore, maka jangan lewatkan ya sesi kita hari ini bersama Mbak Atika Karina Putri selaku Ghoststore representatif. Dan pada kesempatan webinar kali ini, Ghoststore juga berkolaborasi dengan Mas Revadisha Putra selaku Digital Marketing Strategy dan juga penulis buku 10 juta pertama dari Facebook Ads. Nanti Mas Revadi akan berbagi mengenai bagaimana sih membuat campaign advertisement yang sesuai dengan budget untuk meningkatkan penjualan UMKM. Wah, jadi Bapak dan Ibu yang masih bingung nih bagaimana mengalokasikan dananya untuk campaign advertisement-nya, jangan lewatkan juga ya sesi kita hari ini bersama Mas Revadi. Nah, tidak lupa saya juga ingin memberikan informasi kepada Bapak dan Ibu bahwa webinar hari ini dipersembahkan oleh Kamus by Gojek atau Akademik Mitra Usaha by Gojek yang bertujuan untuk mendukung perkembangan UMKM di Indonesia melalui ekosistem belajar yang terintegrasi dan bisa diakses semua kalangan. Kamus by Gojek terbagi menjadi dua, ada wadah edukasi dan ada juga komunitas. Perbedaannya terletak pada target pesertanya. Wadah edukasi ini bersifat umum, jadi siapapun dapat mengikutinya. Sedangkan yang komunitas hanya terbatas untuk mitra usaha Gojek saja. Jadi, Bapak dan Ibu ada dua komunitas sendiri nih yang ada di Kamus by Gojek, yaitu ada Kompak dan Kontak. Kompak itu sendiri merupakan jejaring komunitas untuk partner GoFood se-Indonesia, sedangkan Kontak adalah jejaring komunitas untuk partner retail Gojek di Indonesia. Jadi ada dua komunitas nih yang Bapak dan Ibu bisa ikuti jika Bapak dan Ibu telah menggunakan layanan dari Gojek untuk memajukan bisnis Anda. Tetapi tenang saja nih Bapak dan Ibu masih dapat mengikuti wadah edukasi kami yang terbuka untuk umum. Ada A Cup of Mocha, yaitu wadah edukasi pengembangan UMKM Indonesia berlandaskan data. Dan ada juga Bincang Bisnis, yaitu sarana belajar bagi bisnis mikro untuk tumbuh dan berkembang. Serta ada juga Temu Mitrans, yaitu edukasi UKM untuk belajar digitalisasi dan pembayaran online. Bapak dan Ibu, di tengah masa pandemi COVID-19 seperti ini, tentunya kita harus terus berjuang dan terbiasa untuk beralih menuju digitalisasi. Seperti salah satunya dengan mengikuti webinar melalui Zoom webinar seperti ini. Mungkin ada nih di antara Bapak dan Ibu yang belum begitu terbiasa dalam menggunakan aplikasi Zoom webinar seperti ini. Oleh karena itu, mari saya beri panduan sedikit bagi Anda. Pada Zoom ini terdapat fitur chat, di mana melaluinya Anda dapat menyampaikan pendapat maupun tanggapan pada panelis dan attendance. Nah, mungkin sekarang boleh diramein dulu nih kolom chatnya. Bapak dan Ibu bisa saling memperkenalkan diri, daerah asal Anda, dan juga nama bisnis Anda melalui kolom chat pada Zoom ini ya. Seperti yang sudah dilakukan nih oleh Karya dari Bekasi dengan bisnisnya artwork dan fotografi. Nah, jadi Bapak dan Ibu, selama sesi webinar berlangsung, jika Anda ingin menjawab tanggapan-tanggapan kepada pembicara kita hari ini, simpannya di kolom chat ya. Namun jika Bapak dan Ibu ingin menyampaikan pertanyaan kepada pembicara kami, saya sarankan Anda untuk menyampaikannya melalui kolom Q&A dengan klik terlebih dahulu Ask the Questions, lalu Anda bisa langsung menyimpan pertanyaan yang akan Anda sampaikan kepada pembicara kita hari ini. Dan setelah webinar ini selesai, Anda dapat meninggalkan Zoom dengan klik tanda leave pada ujung kanan atas pada Zoom ini. Karena materi hari ini saya yakin sangat bermanfaat untuk pengembangan usaha Anda dan sangat menarik
Tentunya saya yakin Bapak dan Ibu gak mau ya kesempatan belajar hari ini berlalu dengan sia-sia. Oleh karena itu, saya memiliki tips untuk mengikuti webinar GoStore bersama Revadisha Putra hari ini agar materi yang disampaikan oleh pembicara kita hari ini tidak berlalu dengan sia-sia. Langkah pertama, pastikan Anda berada di tempat yang kondusif agar Bapak dan Ibu bisa lebih fokus mendengarkan materi kita hari ini. Lalu saya juga menyarankan Anda untuk menggunakan buku catatan untuk mencatat materi webinar atau men-screenshot presentasi dari pembicara kita hari ini agar Anda dapat mengingat kembali materi yang telah disampaikan oleh pembicara kita hari ini. Lalu pastikan juga nih Anda menuliskan nama lengkap di Zoom kita agar kita dapat berkenalan satu sama dengan yang lain. Dan aktiflah bertanya selama sesi webinar berlangsung karena akan ada banyak insight bisnis yang menarik bagi Anda. Nah, jika Anda sudah aktif berdiskusi, jangan lupa juga ya untuk berdiskusi dengan kami melalui kolom chat selama sesi webinar berlangsung. Dan agar webinar hari ini berjalan lebih kondusif, saya mohon bagi Bapak dan Ibu untuk mematikan sound dan kamera Anda selama webinar ini berlangsung. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kegiatan webinar hari ini, izinkan saya untuk memberikan informasi mengenai rundown webinar GoStore bersama Revadisha Putra hari ini. Sesi pertama, kita akan mendengarkan materi yang sangat menarik mengenai bagaimana website online sebagai solusi eksistensi bisnis di masa pandemik bersama Mbak Atika Karina Putri selaku representatif dari GoStore. Nah, nanti kalau misalkan Bapak dan Ibu telah mendengarkan materi bersama Mbak Atika dan sudah memahami nih bagaimana mudahnya dan dapat menyelesaikan masalah check out pelanggan yang sulit, kini sudah dapat teratasi dengan mudah dengan GoStore. Namun saya pahami kegalauan Bapak dan Ibu ya, di mana saat ini sulit nih menjangkau pelanggan dengan campaign advertisement. Namun tenang aja nih, pada sesi kedua hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai tips tingkatan performa advertisement dengan budget terbatas bersama Mas Revadisha Putra, selaku digital marketer strategis dan juga penulis buku 10 juta pertama dari Facebook Ads. Nah, saya juga punya berita bahagia nih untuk Bapak dan Ibu sekalian. Karena tidak hanya Anda mendapatkan insight bisnis yang menarik setelah Anda mengikuti webinar hari ini, tetapi Anda juga berkesempatan untuk memenangkan banyak hadiah giveaway dari kami loh. Yang pertama nih, Anda berkesempatan untuk memenangkan merchandise GoStore bagi peserta terpilih. Nah, gimana nih caranya supaya Anda bisa jadi salah satu peserta terpilih untuk memenangkan merchandise dari GoStore? Caranya mudah sekali. Ikuti acara hari ini sampai selesai. Jangan lupa nih, aktiflah bertanya. Jadi Bapak dan Ibu, jangan lupa nih kirimkan pertanyaan-pertanyaan Anda untuk pembicara kami melalui kolom Q&A. Dan jangan lupa juga untuk isi link absensi yang akan kami kirimkan setelah sesi kedua berakhir. Nanti pada akhir webinar hari ini, kami akan memilih dan mengumumkan 3 penanya terbaik untuk memenangkan merchandise GoStore. Tapi tenang aja nih, semua peserta yang telah mengisi link absensi yang akan kami kirimkan setelah sesi kedua berakhir, Anda akan mendapatkan e-magazine berisi kumpulan cerita mitra usaha Gojek. Jadi ikuti acara hari ini sampai selesai, dapatkan banyak insight bisnis yang menarik, dan menangkan juga hadiahnya. Nah, saya mau tahu nih, Bapak dan Ibu sudah menggunakan layanan Gojek seperti GoStore belum? Nah, mungkin kalau Bapak dan Ibu sudah memakai GoStore, boleh tulis dong di kolom chatnya link website GoStore-nya. Nah, bagi Anda yang sudah memanfaatkan layanan dari GoStore atau layanan Gojek lainnya seperti GoSend, Moka, Mitrans, atau Sally, Anda dapat bergabung dengan komunitas usaha retail makin berkembang atau biasa kita sebut dengan kontak melalui link berikut, atau Anda juga bisa men-scan QR Code yang terpampang di hadapan Anda. Setelah Anda masuk pada link tersebut, maka Anda akan diminta mengisi form pendaftaran sebagaimana di dalamnya Anda akan diminta menjawab beberapa pertanyaan nih, seperti nama lengkap dan nama bisnis Anda, lalu pilihlah layanan Gojek apa yang Anda telah gunakan, apakah itu GoStore, GoSend, Moka, Mitrans, atau Sally. Lalu selanjutnya tuliskan juga email yang telah Anda gunakan untuk menggunakan layanan Gojek tersebut. Nanti setelah Anda mengisi semua format pengisian tersebut, Anda nanti akan diverifikasi oleh tim kami dan didaftarkan dalam komunitas kontak.
Untuk info lebih terupdate mengenai GoStore dan mitra usaha Gojek, Anda dapat memfollow Instagram kami di @mitrausaha_gojek dan @GoStoreIndonesia, serta jangan lupa juga ya untuk follow Facebook kami di @GoStoreIndonesia by Gojek. Nah, bagaimana nih Bapak dan Ibu? Udah semangat belum untuk belajar dengan kita hari ini? Nah, mungkin Bapak dan Ibu kalau udah siap dan semangat untuk mendengarkan materi pertama kita hari ini bersama Mbak Atika Karina Putri selaku representatif dari GoStore, Bapak dan Ibu boleh tulisin dong, diramein dulu kolom chatnya dengan kata-kata semangat dan siap gitu. Nah, oke, karena saya lihat kayaknya hari ini Bapak dan Ibu udah semangat banget. Kalau gitu, mari kita langsung saja undang bersama kita hari ini Mbak Atika Karina Putri selaku representatif dari GoStore. Halo Mbak Atika, apa kabar? Halo Tasya, kabar aku Ya, baik. Kedengaran ya terdengar jelas suaraku? kok, Mbak. Jelas Nah, kan Mbak, ya? tadi saya Oke. lihat nih, kayaknya di kolom chat udah rame, udah semangat. Bahkan beberapa udah ada yang daftar GoStore nih, Iya, Mbak. udah share link Ghostor ya tadi beberapa juga aku lihat. Iya, bener banget nih, Mbak. Nah, mungkin bagi Bapak dan Ibu yang belum mengenal itu apa itu GoStore dan pengen mendaftar juga di GoStore, mungkin langsung aja nih, Mbak, tanpa menunggu lama lagi. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Mbak Atika. Halo teman-teman Oke, seller. makasih banyak Tasya. Mungkin sebelumnya aku mau memperkenalkan diri dulu ke teman-teman semua di sini. Namaku Atika Karina Putri, aku dari Ghostor selaku Product Marketing Eksekutif gitu. Mungkin aku mau nyapa juga ya teman-teman di sini. Tadi juga seneng banget udah banyak juga yang nge-share link Ghostor-nya, udah banyak yang pakai Ghostor gitu kan. Tapi mungkin sebagian juga masih ada yang belum tahu gitu atau penasaran sebenarnya Ghostor itu apa gitu. Jadi mungkin hari ini aku lebih pengen sharing aja sih Tasya, kayak kira-kira buat teman-teman pelaku usaha gitu kan, terutama di masa pandemi gini, kira-kira potensi digital apa aja sih yang bisa lebih dieksplor gitu sama teman-teman gitu kan untuk meningkatkan penjualannya teman-teman gitu. Nah, sebenarnya mulai dari platform jualannya sampai nanti kita juga akan ada materi ya dari Mas Revardi Putra untuk digital ads yang teman-teman punya gitu dengan budget yang emang minimum gitu. Jadi mungkin sekarang di sini aku mau langsung sharing aja sedikit tentang gimana cara maksimalin potensi digital lewat bikin website toko online gitu. Kelihatan kan ya teman-teman semua nih yang aku share? Lihat jelas kok, Mbak. Oke. Ya, jadi sebelumnya mungkin aku mau share sedikit juga nih ke teman-teman beberapa fakta menarik yang emang teman-teman harus tahu gitu tentang landscape digital yang ada di Indonesia sekarang gitu. Jadi memang dari 170 juta pengguna internet di Indonesia itu tuh mereka udah belanja secara online. Ini kita kutip dari We Are Social. Dan 79% dari 170 juta itu mereka belanjanya itu menggunakan handphone sebagai perangkat utama. Dan yang menariknya lagi, karena masuk ke pandemi gitu ya, jadi terlihat nih ada data kenaikan transaksi belanja online sebesar 350% gitu. Dan ini memang angka yang luar biasa gitu kan ya buat teman-teman gitu kan. Jadi memang sekarang berjualan online itu sebagai salah satu potensi yang benar-benar baik lah gitu. Nah, kalau tadi kita udah ngomongin tentang gimana sih digital landscape yang ada di Indonesia gitu kan, berapa pengguna internetnya, berapa pengguna internet yang belanja online gitu kan. Mungkin termasuk kita semua yang ada di sini selain jualan online, kita juga pastinya suka belanja online gitu kan. Nah, di sini aku mau menjelaskan tentang perjalanannya, gimana sih calon pelanggannya teman-teman gitu kan, yang tadinya mereka nggak tahu barang yang teman-teman tawarin, barang yang teman-teman jual itu apa, sampai akhirnya mereka bisa transaksi atau mereka bisa beli barang yang teman-teman jual gitu. Jadi sebenarnya mereka itu nggak langsung beli gitu. Jadi mereka memang melewati beberapa tahap gitu. Ada pertama itu ada tahap awareness gitu kan, yang mana di sini teman-teman itu bisa meningkatkan awareness dari brand atau produk yang teman-teman punya gitu kan. Biasanya lewat sosial media ya gitu kan. Terus Instagram, Facebook gitu. Atau misalnya
teman-teman yang emang jualannya lewat WhatsApp gitu kan. Sekarang juga banyak ya gitu grup ibu-ibu gitu yang suka ngerumpi gitu kan di WhatsApp, mereka sharing jualannya gitu, atau mungkin word of mouth gitu dari keluarga, misalnya teman-teman merekomendasikan suatu barang ke keluarga teman-teman gitu. Kemudian dari tahap awareness ini mereka akan masuk ke tahap interest, yang mana di sini itu ketika mereka udah tahu, akhirnya mereka udah mulai tertarik nih gitu dengan produk atau brand yang teman-teman tawarkan gitu kan. Jadi mereka udah tahu dan mereka udah mulai tertarik. Nah, ketika mereka udah mulai tertarik ini, di sini mungkin mereka sudah melakukan sedikit aksi lagi gitu. Jadi selain mereka udah tahu barang yang teman-teman jual, mereka udah mulai follow juga akun di media sosialnya gitu kan. Kemudian kalau misalnya yang teman-teman masih jualan manual gitu, mereka udah mulai nyimpen kontaknya gitu yang biasa teman-teman pakai misalnya untuk transaksi gitu. Kemudian setelah tahap awareness, mereka udah tahu, terus kemudian mereka udah interest nih sama barang yang teman-teman jual. Di tahap ketiga itu mereka akan masuk ke tahap desire, di mana sebenarnya di sini calon pelanggannya teman-teman itu mereka udah lebih pengen tahu lebih dalam gitu tentang produk atau brand yang teman-teman tawarin gitu kan. Misalnya spesifikasinya apa gitu, terus lagi ada promo apa ya yang bisa dipakai gitu, apakah cashback kah atau gratis ongkir kah gitu, sampai akhirnya mereka masuk ke tahap action yang mana akhirnya mereka melakukan pemesanan dan bayar gitu. Nah, sebenarnya yang pengen aku bahas di sini itu justru tahap yang paling krusial di antara 4 step tadi gitu, yang mana yang paling benar-benar harus teman-teman maintain gitu ya. Itu tuh dari mulai mereka desire untuk beli barang yang teman-teman punya sampai akhirnya mereka beli gitu. Nah, gimana sih nih caranya gitu kan memaksimalkan potensi ini gitu supaya bisa terjadi transaksi gitu. Jadi di sini aku mau share 3 hal gitu. Yang pertama, teman-teman itu penting banget teman-teman harus menciptakan hubungan yang nyata gitu. Karena mereka pasti kan udah mulai tertarik gitu ya sama barangnya teman-teman, udah mulai banyak pertanyaan gitu kan yang timbul. Nah, di sini mungkin teman-teman bisa menciptakan hubungan yang nyata dengan para calon pelanggan dengan memberikan jawaban pertanyaan dengan ramah atau dengan gaya komunikasi yang memang sesuai dengan target audiensnya teman-teman gitu, agar hubungannya itu terlihat lebih real gitu ya. Kemudian yang kedua, teman-teman itu juga penting banget untuk bisa ngebangun kepercayaan dan loyalitas dari calon pelanggannya teman-teman gitu. Gimana sih Kak ini caranya gitu kan. Nah, salah satu cara teman-teman bisa ngebangun kepercayaan itu mungkin dengan teman-teman menggunakan platform yang memang sudah dikenal gitu banyak orang gitu kan. Jadi mereka juga udah tahu, udah paham dengan platform ini gitu, terus udah sering dengar juga gitu kan. Terus teman-teman mungkin bisa menggunakan atau memanfaatkan platform tersebut gitu, itu bisa meningkatkan kepercayaan gitu kan. Dengan memberikan kepuasan gitu, barang yang ditawarkan, kemudian barang yang dikirim pun kualitasnya sesuai gitu kan dengan harga yang mereka berikan juga, itu bisa meningkatkan kepercayaan gitu. Dan yang terakhir, yang paling penting juga nih, teman-teman harus bisa memberikan kemudahan pengalaman berbelanja gitu kan, karena ini berdasarkan pengalaman pribadi aku juga gitu, yang mana kalau misalnya kita udah suka nih sama suatu barang gitu, udah cocok lah, terus harganya juga udah sesuai gitu kan, tapi ketika mau beli kok susah ya belinya, kok susah ya mendapatkan barang ini gitu, atau ketika teman-teman mau beli, teman-teman harus install aplikasinya dulu gitu, atau teman-teman harus bikin akunnya dulu, verifikasi dulu, itu kan lumayan takes time gitu ya, dan lumayan hassle gitu kalau misalnya untuk yang memang calon pelanggannya teman-teman gitu. Jadi sebisa mungkin teman-teman harus bisa memberikan kemudahan untuk para calon pelanggannya teman-teman gitu. Nah, di sini aku mau memperkenalkan GoStore. Jadi sebenarnya tadi Tasya udah sharing sedikit juga tentang GoStore. Kalau kita ini adalah platform terbaru dari Gojek melalui Moka. Jadi sebenarnya GoStore ini bisa ngebantu teman-teman untuk bikin website toko online sendiri. Jadi bikin website toko online untuk jualannya teman-teman sendiri gitu. Jadi memang
kita tuh bisa mempermudah transaksi penjualan gitu ya. Kenapa? Karena calon pelanggannya teman-teman itu nggak perlu install GoStore, jadi calon pelanggannya teman-teman itu bisa langsung transaksi, bisa langsung check out tanpa harus install dan tanpa harus bikin akun dan verifikasi lainnya gitu. Karena kita memang formatnya website ya gitu. Kemudian kemudian GoStore itu juga tergabung dalam ekosistem usaha Gojek gitu kan. Mungkin teman-teman di sini juga udah banyak yang sering dengar Gojek gitu ya, udah sering pakai Gojek sehari-hari gitu kan. Tadi juga teman-teman beberapa ada yang share mereka udah jualan juga di GoFood gitu kan. Yang sebenarnya yang mana GoStore ini juga masih dalam ekosistem yang sama gitu, di dalam ekosistem usaha Gojek gitu kan. Jadi memang GoStore ini punya sistemnya back office untuk mengelola toko online teman-teman itu kita pakai Moka. Kemudian untuk tipe pembayarannya juga beragam tipe pembayaran, sistem pembayarannya itu kita pakai Mitrans. Kemudian untuk pengirimannya juga kita itu terintegrasi sama GoSend gitu. Oke. Selain itu juga GoStore itu kita bekerja sama resmi sama beberapa platform besar gitu ya, sosial media terutama. Pasti juga teman-teman di sini udah sering ya menggunakan 3 platform yang aku sebutin ini gitu, Facebook, Instagram, dan Google gitu. Kita tuh memang punya kerja sama resmi dengan 3 platform tersebut. Di sini aku mau jelasin kenapa sih gitu kan, kenapa harus menggunakan GoStore gitu buat teman-teman yang memang masih jualan offline gitu, atau buat teman-teman yang masih berjualan manual gitu lewat WhatsApp gitu kan, atau teman-teman yang belum punya website sendiri gitu. Di sini tuh dengan teman-teman pakai GoStore, sebenarnya teman-teman itu udah bisa praktis bikin website toko online yang pertama. Yang kedua, teman-teman juga bisa punya akses promosi ke berbagai channel besar yang tadi aku sebutin ya. Ada Facebook, ada Instagram, ada Google Shopping gitu. Dan yang terakhir, teman-teman itu nggak perlu teman-teman itu bisa langsung jualan gitu tanpa teman-teman khawatir kalau bisa kesalip saingan gitu kan. Yang pertama, praktis. Kenapa sih bikin website toko online di GoStore itu praktis gitu? Karena teman-teman bisa punya website sendiri untuk jualannya teman-teman. Itu tuh bisa selesai dalam hitungan menit gitu. Jadi beda banget ya sama dulu gitu kan. Yang mana kalau misalnya kita mau bikin website untuk usaha itu tuh effortnya gede banget gitu kan. Kayak kita harus mikirin teknisnya gitu, beli domainnya gitu kan. Terus kita juga harus hire web developer atau pembuatannya pun juga nggak bisa dalam hitungan menit gitu kan. Kayak mereka harus developnya tuh berhari-hari gitu. Jadi dengan GoStore itu bisa selesai dalam hitungan menit. Kemudian si websitenya itu sendiri pun juga udah dilengkapin sama berbagai metode pengiriman dan pembayaran gitu. Jadi yang tadi aku sebutin, kita pengiriman untuk instan dan same day-nya itu ada GoSend, tapi teman-teman juga nggak perlu khawatir karena di GoStore itu juga kita ada pengiriman reguler gitu ya. Jadi buat yang jauh di luar kota itu juga masih bisa kita jangkau gitu. Kita ada JNE, ada Ninja, ada GNT, ada Si Cepat gitu. Kemudian untuk pembayarannya pun juga lengkap gitu. Jadi kita bisa bayar pakai GoPay, bisa calon pelanggan bisa bayar juga pakai debit atau kartu kredit gitu kan. Jadi udah praktis banget deh, udah bikinnya cepet, terus fiturnya juga lengkap gitu. Nah, ini yang tadi aku jelasin juga, kalau misalnya dengan GoStore itu teman-teman bisa dapat akses promosi ke berbagai channel gitu kan. Terutama mungkin buat teman-teman yang suka jualan di sosial media ya gitu. Yang mana suka jualan di Facebook gitu, di Instagram gitu. Kalau misalnya dengan punya website toko online GoStore, teman-teman itu bisa langsung mengintegrasikan website toko online ke Facebook atau Instagramnya jualannya teman-teman gitu. Jadi mungkin nanti ketika calon pelanggannya teman-teman lagi scroll sosial media gitu ya, lagi lihat-lihat gitu kan. Nah, mereka itu bisa langsung transaksi dari Instagram page-nya teman-teman. Kemudian nanti mereka akan masuk ke website GoStore dan mereka udah nggak perlu install apapun, udah nggak perlu bikin akun apapun, di situ mereka udah bisa langsung bayar. Jadi emang prosesnya tuh gampang banget gitu kan. Dan buat teman-teman yang pengen barang jualannya juga bisa
gampang dicari di Google gitu, kita juga ada bisa integrasi dengan Google Shopping gitu. Jadi nanti website teman-teman itu udah bisa gampang muncul dalam pencarian Google gitu. Nah, selain itu, kenapa harus menggunakan Ghost Store gitu kan? Di sini juga ada beberapa keuntungan yang bisa teman-teman dapetin gitu ketika teman-teman itu pakai Ghost Store gitu kan. Jadi buat yang penasaran juga, karena ini lumayan banyak juga nih ditanyain gitu kan, kalau misalnya Ghost Store itu bayar atau enggak sih Kak gitu kan. Nah yang paling penting Ghost Store itu kita benar-benar gratis. Jadi teman-teman bisa bikin website toko online dalam hitungan menit, praktis banget dan pastinya tuh gratis karena kita tuh juga nggak ada apa ya biaya subscription-nya gitu kan. Jadi biasanya teman-teman kalau misalnya sering menggunakan suatu platform gitu, terus mereka biasanya ada subscription fee bulanan atau tahunan gitu. Sedangkan di Ghost Store tuh benar-benar teman-teman nggak dipungut untuk itu gitu. Kemudian untuk yang kedua, berjualan di Ghost Store itu teman-teman itu juga bebas biaya administrasi untuk transaksi yang terjadi di Ghost Store gitu kan. Mungkin teman-teman di sini yang udah pernah jualan di platform lain gitu ya, marketplace let's say gitu. Di situ biasanya kan suka ada potongan transaksi atau komisi gitu, yang misalnya 1% dari setiap penjualan yang terjadi gitu. Sedangkan kalau di Ghost Store itu kita benar-benar bebas biaya MDR ini gitu. Jadi kita nggak pungut komisi dari hasil penjualan teman-teman, itu benar-benar milik teman-teman semua gitu. Kemudian yang ketiga, nah teman-teman tuh juga bisa dapat promo dari Ghost Store gitu kan. Jadi memang saat ini kita sering melaksanakan beberapa program promo gitu, mulai dari cashback sampai gratis ongkir yang bisa teman-teman tawarin ke pelanggannya teman-teman gitu. Nah, mungkin ini lebih detail untuk promo yang teman-teman bisa kasih ke pelanggan teman-teman ya. Jadi kita bisa kita ada cashback GoPay sampai 30% dan bebas ongkir hingga 10.000 gitu. Jadi buat teman-teman yang baru banget merintis usaha gitu atau yang lagi pengen push penjualan nih, aduh barang ini gimana ya caranya bisa laku, bisa keluar gitu kan. Itu kalau misalnya teman-teman pakai Ghost Store, teman-teman bisa dapetin promo ini untuk pelanggan yang mana 100% itu biayanya disubsidi dari Ghost Store gitu. Nah, kalau ini mungkin lebih ke beberapa brand yang memang sudah menggunakan Ghost Store juga ya. Jadi kita ada by Lizzy Para buat pasti di sini cewek-cewek yang suka dandan make up gitu pasti tahu by Lizzy Para gitu kan, yang suka beli lipstick gitu warnanya mirip tapi ada banyak gitu. Terus ada brand fashion juga, ada Popoluka, kemudian untuk diffuser, scented candle gitu, kita ada Scent and Light, ada skincare juga, Duvaderm, kemudian untuk F&B, teman-teman yang jualan F&B juga di Ghost Store tuh pastinya bisa gitu, karena untuk Blueberry Patisserie dan Kopi Toko Jawa juga udah pakai Ghost Store gitu. Nah, mungkin di sini aku mau menjelaskan beberapa pertanyaan yang memang sampai saat ini masih sering banget ditanyakan gitu ya sama teman-teman gitu, karena tadi aku juga lihat beberapa pertanyaan di kolom chat, di kolom Q&A gitu kan, masih banyak yang penasaran sebenarnya Ghost Store itu apa sih gitu. Terus bisa di-download di mana, atau misalnya kayak kalau di aplikasi Gojek ada di sebelah mana gitu kan. Nah, jadi untuk memperjelas pertanyaan yang masih teman-teman belum tahu gitu, jadi sebenarnya kalau Ghost Store yang pertama itu apakah Ghost Store sebuah aplikasi Kak gitu kan. Nah, sebenarnya Ghost Store itu bukan berbentuk aplikasi. Jadi kita itu memang merupakan layanan untuk membuat website gratis yang mana teman-teman itu bisa mendaftarkannya nanti melalui Moka, karena kita memang terintegrasi dengan sistem back office atau sistem kelola tokonya sama Moka gitu kan. Tapi nanti ketika teman-teman udah punya website jualannya teman-teman gitu, udah ada domainnya, itu teman-teman bisa mengelola pesanannya itu bisa melalui aplikasi gitu. Jadi untuk settingan awal dan pertamanya itu kita memang bukan berupa aplikasi, dan untuk pendaftarannya pun teman-teman juga diharapkan bisa lewat komputer atau desktop gitu ya. Nah,
Di situ baru nanti ketika teman-teman udah punya, teman-teman bisa ngelola pakai aplikasi Moka gitu. Yang kedua, apakah Ghoststore gratis? Nah, sejauh ini yang tadi aku udah bilang juga, kita benar-benar masih gratis tanpa biaya subscription dan tanpa fee MDR gitu. Nah, yang ketiga, apakah teman-teman harus daftar Moka untuk bisa daftar Ghoststore gitu kan? Nah, sebenarnya teman-teman di sini nggak perlu daftar Moka dulu. Kalau misalnya memang teman-teman nanti mau langsung daftar Ghoststore, itu bisa banget. Nanti aku akan share juga gimana caranya, gitu. Terus yang keempat, apa sih Kak bedanya Ghoststore dan Moka gitu? Sebenarnya beda beda jauh ya. Jadi kalau misalnya Ghoststore itu memang berada di satu sistem yang sama dengan Moka gitu kan. Cuman Moka ini kalau di Ghoststore itu sebagai apa ya, yang mengatur layanan untuk kelola toko online Ghoststore gitu. Sedangkan kalau Moka sendiri dia itu bisa membantu mengelola online store. Kemudian Moka juga bisa membantu untuk mengelola offline store gitu. Jadi memang Ghoststore dan Moka itu berbeda, tapi mereka ada di satu sistem yang sama gitu. Nah, yang keempat, apakah saya harus membuat email bisnis khusus untuk mendaftar di Ghoststore? Nah, jawabannya ini teman-teman nggak perlu bikin email khusus untuk bisnis buat daftar ke Ghoststore. Yang penting teman-teman ketika nanti aku akan tunjukin juga gitu, akan ada kolom referral code gitu, dan di situ teman-teman bisa isi pakai kode referral Ghoststore gitu untuk daftar di website Moka gitu. Yang kelima, ini terkait dengan ini ya, pengiriman barang gitu. Yang tadi aku udah share juga gitu, kalau misalnya teman-teman nggak perlu khawatir, kita nggak cuman ada GoSend doang, nggak cuman instan dan same day, tapi kita juga ada ekspedisi yang reguler gitu kan, pengiriman reguler bisa keluar kota juga gitu. Kemudian yang keenam itu, gimana teman-teman bisa tahu pesanan pelanggan yang baru masuk di Ghoststore gitu. Nah, tadi aku udah bahas kalau misalnya teman-teman udah daftar Ghoststore gitu ya, udah punya websitenya, udah punya linknya, itu teman-teman bisa download aplikasi Moka untuk mengetahui pesanan yang masuk ke Ghoststore-nya teman-teman gitu. Itu bisa di-download di App Store dan Play Store ya. Yang ketujuh, nih Ghoststore terintegrasi dengan Facebook Shop, Instagram Shop, dan Google Shopping. Itu bagaimana cara kerjanya gitu. Nah, sebenarnya kalau teman-teman yang mau mengintegrasikan ini, itu nanti di back office-nya, di di back office Moka untuk mengelola Ghoststore, itu teman-teman bisa ada pilihan untuk langsung menghubungkan website Ghoststore teman-teman ke Facebook, Instagram, dan Google Shopping gitu. Nanti dari situ akan ada tim dari Ghoststore gitu yang akan membantu untuk mengarahkan dan akan membantu untuk proses dari integrasinya tersebut gitu. Yang kedelapan, gimana saya bisa tahu kalau saya sudah bisa jualan di Ghoststore gitu kan. Nah, teman-teman bisa nih cek gitu ketika teman-teman daftarin domainnya gitu kan, websitenya, teman-teman udah upload barangnya, udah ready semua gitu kan. Nah, teman-teman ingat-ingat lagi tuh domainnya tadi apa ya gitu. Nah, itu teman-teman bisa coba cek di browser gitu kan. Ketik domain yang teman-teman punya, ketika nanti di situ tampilannya udah ada halaman website, udah ada produk-produk yang teman-teman akan jual, itu tandanya teman-teman udah bisa siap buat jualan gitu. Yang ke-9, apakah Ghoststore cocok untuk semua bisnis, Kak? Gitu kan. Nah, sebenarnya untuk Ghoststore sendiri, ini kita bisa digunakan ke semua tipe bisnis ya. Bisa retail, bisa F&B gitu kan. Buat teman-teman yang mungkin juga jualannya itu sistemnya pre-order, sekarang di Ghoststore itu kita pun juga udah bisa pakai fitur pre-order dengan maksimal pre-order 90 hari gitu. Cuman memang kalau saat ini untuk peraturan di Ghoststore yang tipe bisnis yang bisa di Ghoststore itu yang memang mempunyai barang fisik. Jadi kalau untuk biasa memang kita belum bisa gitu. Nah, yang terakhir ini juga yang paling sering banget nih ditanyain gitu kan. Ghoststore dan e-commerce nih bedanya apa sih gitu kan.
Ghost Store dan marketplace tuh bedanya apa gitu. Yang pertama emang benar-benar beda ya, karena Ghost Store sendiri itu sebenarnya adalah website platform untuk membuat website toko online gitu. Jadi ketika teman-teman punya Ghost Store, itu namanya teman-teman punya website sendiri untuk jualan gitu. Sedangkan kalau teman-teman jualan di marketplace, ya marketplace itu hanya sebagai perantara antara teman-teman dan calon pembeli atau calon pelanggan gitu kan. Jadi teman-teman masuk ke dalam ekosistem si marketplace itu gitu. Sedangkan kalau di Ghost Store teman-teman punya website jualan sendiri. Nah, sebenarnya kalau teman-teman pakai Ghost Store itu banyak banget keuntungannya, karena teman-teman lebih bisa mengatur gimana sih brandingan dari websitenya nih gitu kan. Terus traffic yang masuk tuh juga teman-teman bisa atur nih ke website teman-teman. Sedangkan kalau di marketplace gitu, teman-teman kan harus mengikuti traffic marketplace ya gitu kan. Kalau marketplace-nya lagi rame, ya bisa jadi itu berimbas ke store teman-teman, tapi kalau trafficnya marketplace teman-teman turun, itu juga bisa berimbas ke store teman-teman gitu kan. Kemudian kalau pakai Ghost Store juga teman-teman bisa lebih mengelola data konsumen dan eksklusivitasnya. Jadi ketika calon pelanggan masuk ke Ghost Store teman-teman atau website toko online teman-teman, dia benar-benar cuman ngelihat barang yang teman-teman jual gitu. Sedangkan kalau di marketplace itu kan banyak ya kayak produk produk yang serupa gitu kan, yang suka tiba-tiba muncul nih kalau kita lagi nyari sesuatu dengan harga yang juga lumayan kayak bersaing gitu. Jadi potensi pelanggan teman-teman diambil tuh kayak lebih besar gitu loh kalau misalnya di marketplace gitu. Oke, ini mungkin aku jelasin cepat aja ya buat teman-teman, karena buat yang memang pengen tahu kira-kira untuk daftar Ghost Store itu gimana sih Kak gitu kan. Jadi teman-teman itu bisa akses melalui ini link lokapos.com/ghoststore. Nah, ini yang tadi aku sebutin juga, teman-teman jangan lupa untuk masukin referral code Ghost Store kalau misalnya teman-teman memang mau daftar Ghost Store dan tidak daftar ke Moka gitu kan. Jadi teman-teman harus masukin referral code Ghost Store gitu. Nanti di sini isi nama, nomor handphone, email, dan passwordnya gitu kan. Kemudian di sini setelah teman-teman udah sign up, nanti di sini teman-teman akan diminta untuk isi beberapa kolom informasi gitu ya. Kayak tipe bisnisnya, terus kayak lokasinya, terus rekening banknya gitu. Nanti setelah itu teman-teman bisa nih pilih di menu Ghost Store di bagian kiri sini, nanti ada menu online store. Nanti teman-teman bisa klik Ghost Store. Nanti ini teman-teman bisa manage. Ini yang teman-teman yang lagi buka laptop yang mau ikutin juga boleh banget ya. Tadi bisa langsung ke mokapos.com/ghoststore. Jangan lupa juga diisi referral code-nya gitu. Nah, yang keempat teman-teman bisa set domainnya di sini. Jadi penting banget nih nama domain, karena teman-teman cuma bisa set satu kali gitu di awal, jadi tidak bisa diubah gitu. Jadi buat teman-teman yang udah punya nama domain gitu kan, bisa banget langsung diamanin gitu sebelum diambil orang gitu. Dan tadi aku juga sempat lihat di kolom chat, iya kita memang masih menggunakan subdomain. Jadi misalnya nama domain teman-teman tokoku.myghoststore.com gitu kan. Cuman memang nanti ke depannya domain tersebut itu akan kita, subdomain tersebut itu harusnya bisa jadi unique domain gitu. Nah, setelah itu teman-teman udah bisa langsung lengkapin profile untuk toko online-nya teman-teman, upload untuk logonya, terus deskripsinya, sampai alamat untuk lokasi penjemputan barangnya gitu kan. Kemudian teman-teman bisa langsung upload produk di sini di menu item library. Terus teman-teman bisa langsung upload fotonya, terus sertakan juga nih deskripsi produknya. Yang terakhir, website toko online teman-teman udah bisa langsung dipakai buat jualan gitu. Nih jangan lupa ya, kalau udah ada linknya, teman-teman bisa langsung sebarin gitu. Di sosial media boleh, terus di broadcast WhatsApp gitu kan, ibu-ibu komplek gitu juga boleh, bapak-bapak komplek juga boleh. Terus di mana lagi ya biasanya ya? Ya disebarin lah sebanyak-banyaknya gitu untuk link Ghost Store-nya supaya meningkatkan traffic juga ke toko online-nya teman-teman gitu. Mungkin segitu aja dari aku, teman-teman semuanya.
Oke, terima kasih banyak Mbak Tika untuk pemaparan materinya. Saya tadi lihat banyak banget nih Bapak dan Ibu yang mau daftar nih Mbak. Bahkan tadi ada yang lihat mau jualan pempek udah ada di GoFood, tapi sekarang mau jualan pempeknya di Frozen dan mau jualannya di GoStore nih. Jadi Nah, Bapak, bisa banget tuh. yes, betul banget nih. Ditunggu nih Bapak dan Ibu untuk daftar di GoStore. Nah, mungkin Mbak sebelum kita lanjut ke Q&A, saya punya beberapa informasi terlebih dahulu nih Mbak. Jadi mungkin saya izin terlebih dahulu ya Mbak untuk menyampaikan beberapa informasi sebelum kita Q&A. Oke, baik nih Bapak Ibu. Sebelum kita masuk ke Q&A, saya punya beberapa informasi menarik nih bagi Anda. Jadi mungkin tadi Bapak dan Ibu sudah mendengarkan nih materi yang disampaikan oleh Mbak Atika. Ternyata di GoStore banyak banget keuntungan bagi Anda. Tapi ada selain keuntungan-keuntungan yang tadi sudah Mbak Atika sampaikan, ada juga nih keuntungan-keuntungan lain yang memudahkan Anda untuk berjualan di online. Salah satunya keuntungannya adalah yang dapat Anda berikan ke pelanggan maupun keuntungan yang bisa Anda rasakan sendiri nih. Keuntungan yang dapat kita berikan kepada pelanggan melalui GoStore adalah GoStore dapat kasih promo ke pelanggan Anda dengan memberikan cashback GoPay hingga 30% serta bebas ongkir hingga 10.000. Nah, bagi Anda sendiri nih yang sudah mendaftar di GoStore, Anda bisa mendapatkan keuntungan yang lain, yaitu adalah gratis biaya berlangganan, bebas biaya MDR transaksi, dan juga jualan tanpa potongan komisi nih. Jadi dengan keuntungan-keuntungan yang tadi sudah Mbak Atika sampaikan, serta banyak promo yang diberikan oleh GoStore, tunggu apa lagi yang langsung saja daftar di GoStore. Nah, Bapak dan Ibu, selain itu juga saya juga memberikan informasi nih bagi Bapak dan Ibu. Kenapa Bapak dan Ibu harus daftar di GoStore sekarang? Karena tidak hanya nih Bapak dan Ibu bisa mendapatkan banyak manfaat dari GoStore untuk bisnis Anda, tetapi kali ini kami memberikan penawaran terbaik nih bagi Anda. Jadi bagi Anda yang mendaftarkan GoStore-nya sekarang, untuk 10 orang pertama yang mendaftarkan GoStore-nya, Anda berkesempatan untuk mendapatkan saldo GoPay Rp50.000. Nah, gimana nih caranya supaya Anda bisa jadi salah satu orang pertama nih yang bisa mendapatkan saldo GoPay Rp50.000? Caranya mudah sekali nih. Yang pertama adalah daftarkan toko online Anda menggunakan referral code GoStore di link berikut yaitu bit.ly/daftar GoStore 1 atau nanti saya akan bantu kirimkan linknya juga melalui kolom chat. Jadi pertama, daftarkan dulu ya toko online Anda dan jangan lupa nih untuk masukkan referral code-nya yaitu GoStore. Lalu kalau Anda sudah daftar, aktifkan nih GoStore-nya. Cara aktifkannya dengan minimal upload satu produk Anda di GoStore. Lalu jika Anda sudah mendaftar dan sudah mengaktifkan GoStore Anda, jangan lupa nih untuk klaim GoPay-nya dengan cara kirimkan kepada direct message kami di Instagram-nya GoStore, yaitu di @GoStoreIndonesia, beserta link toko Anda yang sudah aktif ya. Jadi kirimkan nih ke direct message-nya kita dengan format yang pertama. Tuliskan bahwa Anda adalah peserta webinar GoStore tanggal 29 September, lalu tuliskan nama lengkap Anda, lalu kirimkan juga email yang Anda daftarkan untuk mengikuti webinar hari ini. Dan nomor GoPay yang daftar di GoStore. Pada Ibu, jangan lupa untuk ikutan ya. Hanya untuk 10 orang pertama saja. Dan periode ini dapat Anda ikuti maksimal sampai tanggal 4 Oktober 2021 jam 12 malam tepat. Jadi kalau bisa nih, supaya Anda bisa jadi 10 orang pertama, langsung aja nih setelah acara ini selesai, Anda bisa langsung daftar GoStore-nya, aktifkan GoStore-nya supaya Anda bisa mendapatkan saldo GoPay Rp50.000. Dan untuk info terupdate tentang GoStore dan mitra usaha Gojek, saya juga menyarankan Anda nih untuk jangan lupa follow juga Instagram kami di @mitrausaha_gojek, Instagram kami di GoStore Indonesia, dan juga follow Facebook kami di @GoStoreIndonesia by Gojek. Nah, jadi Bapak dan Ibu jangan lupa ya, tunggu apa lagi, langsung saja manfaatkan dan optimalkan bisnis Anda dengan GoStore. Oke nih, Mbak Tika, saya lihat hari ini udah banyak banget yang nanya gitu ya Mbak. Jadi mungkin kita langsung aja nih ke pertanyaan-pertanyaannya. Mbak Tika udah siap Mbak? Siap.
Aku Oke, udah nggak sabar nih mau jawabin pertanyaan-pertanyaan yang oke, muncul. mantap Mbak. Nah, mungkin Mbak ini ada pertanyaan pertama. Ini ada pertanyaan yang dari tadi saya lihat banyak juga ditanyakan gitu ya Mbak. Ada dari Mas Lutfi Nurul Kur. Mas Lutfi mau bertanya, apakah di Ghostwriter bisa pasang pixel Facebook Ads? Nah, mungkin boleh dibantu nih Mbak. Apakah di Ghostwriter tuh bisa dipasang pixel Facebook Ads? Oke, sebelumnya makasih Mas Lutfi atas pertanyaannya gitu ya. Mungkin aku mau menjelaskan sedikit gitu. Kalau misalnya memang di Ghostwriter untuk saat ini itu fitur ads itu belum bisa gitu. Jadi kita memang kalau untuk ke Facebook, Instagram atau Google Shopping itu kita baru sampai level ke integrasinya aja gitu. Cuman ketika mungkin kalau misalnya dari Facebook usahanya Mas Lutfi sendiri gitu ya, itu mungkin Mas Lutfi bisa masukin link Ghostwriter-nya aja gitu ketika pasang ads-nya gitu. Mungkin nanti penjelasan lainnya bisa lebih dijelaskan sama Mas Revardi gitu kan yang akan bahas gimana caranya untuk optimize Facebook ads dan digital ads lainnya gitu. Oke, terima kasih Mbak Atika untuk jawabannya. Nah, Mas nanti ikuti juga ya. Jangan lupa nih Bapak Ibu juga ikuti sesi kedua karena kok udah pakai Ghostwriter, maksimalkan juga nih nanti ads-ads-nya dari Bapak dan Ibu yang nanti akan dibantu oleh Mas Ripadi. Nah, Mbak ini juga ada pertanyaan dari Kak Tuti Rahma. Caranya mengatur branding traffic dan data konsumen dengan Ghostwriter bagaimana ya, Kak? Nah, mungkin tadi Mbak Tika sempat sedikit menyinggung gitu ya, Mbak, mengenai branding traffic kalau di Ghostwriter tuh bisa dibantu gitu. Nah, gimana nih, Mbak, caranya untuk mengatur branding traffic dan data konsumen dengan Ghostwriter? Oke, sebenarnya kalau itu kan memang beberapa fitur yang lebih unggul gitu ya dari Ghostwriter dibanding dengan marketplace yang ada gitu kan. Mungkin maksud dari branding, jadi itu sebenarnya ada 3 hal ya, Tasya atau Mbak. Sorry Mbak, siapa tadi aku lupa. Dari Katuti Rahma. Oh iya dari Mbak Tuti gitu kan. Kalau misalnya ada 3 aspek, ada branding, ada traffic, dan ada data konsumen yang bisa teman-teman lebih atur atau lebih kuasai gitu ya. Kalau misalnya teman-teman pakai Ghostwriter, kenapa gitu kan? Karena memang kalau dari segi branding, karena teman-teman jadi punya website jualan sendiri gitu kan, yang mana bisa memperkuat identitas branding dari teman-teman usahanya teman-teman gitu kan. Sedangkan kalau traffic gitu, yang tadi aku juga udah jelasin, kalau traffic yang masuk ke toko marketplace yang teman-teman punya gitu kan, itu bergantung banget sama traffic yang masuk ke marketplace itu sendiri gitu. Sedangkan kalau misalnya di teman-teman punya Ghostwriter, punya website sendiri, gimana sih cara mengatur trafficnya? Nah, itu salah satunya teman-teman bisa bisa apa ya melakukan banyak hal gitu untuk apa namanya menarik traffic ke dalam website jualannya teman-teman gitu kan. Salah satunya mungkin bisa dari sosial media gitu, terus bisa juga dari yang tadi aku mention dari broadcast WhatsApp gitu kan, atau dari social media ads atau digital ads itu juga bisa langsung di redirect ke website-nya teman-teman untuk meningkatkan traffic-nya gitu. Tapi dari kita dari pihak Ghostwriter pun juga sering mengadakan beberapa program gitu, Kak Tuti. Jadi kita tuh suka ada program untuk kita nge-feature merchant-merchant yang memang kerjasama atau sedang ada promo, misalnya let's say flash sale gitu, itu suka kita feature di sosial media Ghostwriter gitu kan, untuk ngebantu traffic ke teman-teman juga gitu. Atau misalnya kita lagi ada beberapa program, misalnya 17-an nih kayak kemarin campaign gitu, itu tuh kita bantu beberapa merchant yang memang partisipasi untuk ikutan program tersebut, dan kita bantu untuk mendatangkan traffic ke Ghostwriter yang mereka punya gitu sih. Oke, baik. Terima kasih. Mantap banget, Mbak, jawabannya. Semoga Mbak Tuti tadi terjawab ya pertanyaannya. Nah, ini Mbak, ada pertanyaan juga dari Mas Ferry Ismarianto.
mau menanyakan nih Mbak, mengenai setelah daftar dan menggunakan aplikasi, apakah kita masih bisa akses GoStore lewat situs atau website di desktop? Nah, mungkin boleh dibantu nih Mbak. Oke, Mas Ferry, makasih pertanyaannya gitu ya. Jadi memang kalau misalnya teman-teman yang udah punya GoStore, udah punya website GoStore gitu, untuk mengelola pesanannya itu emang lebih mudah lewat aplikasi gitu. Cuman teman-teman semua nggak perlu khawatir karena teman-teman masih bisa akses melalui desktop ya untuk back office-nya gitu. Jadi untuk pengelolaan sistem toko lainnya itu teman-teman masih bisa akses melalui desktop gitu. Jadi memang GoStore itu desktop dan mobile friendly sih gitu. Jadi teman-teman masih bisa melakukan pengaturan lainnya di desktop gitu. Sebelumnya maaf Tasya, ini agak ada berisik karena lagi azan di sini ya. Iya, nggak apa-apa kok Mbak, nggak terlalu terdengar kok. Aman kok. Oke. Oke, baik. Terima kasih Mbak Tika. Jadi Mas Ferry, tadi tenang aja ya. Jadi GoStore itu mobile friendly banget nih. Jadi bisa diatur lagi nantinya. Nah, mungkin Mbak ini ada pertanyaan lagi dari Kak Saripati. Ada 2 pertanyaan. Dan mungkin ini karena pertanyaan pakai bahasa Inggris, saya bantu translate ke Indonesia gitu ya Mbak ya, biar semuanya juga bisa lebih memahami gitu. Nah, jadi Kak Saripati ingin bertanya nih Mbak, lebih kepada technical step-nya mengenai GoStore. Nah, jadi Mbak Saripati ini sudah daftar melalui Mokapos account nih Mbak. Nah, pertanyaannya itu adalah apakah Kak Saripati ini bisa register dari ke GoStore menggunakan previous account-nya gitu Mbak, dari account sebelumnya yang mungkin telah terdaftar di Mokapos gitu. Atau Kak Saripati harus menggunakan account baru nih untuk daftar di GoStore. Boleh dibantu Mbak? Oke, jadi makasih Kak Saripati untuk pertanyaannya gitu. Mungkin aku jawab yang pertama dulu. Jadi memang kalau Kak Saripati udah punya account di Moka gitu, Kak Saripati bisa langsung aktifin fitur untuk GoStore-nya gitu. Jadi memang nanti di back office-nya itu ada menu online store, nanti di situ Kak Saripati bisa manage untuk bikin GoStore gitu. Kemudian yang kedua, tadi Kak Saripati udah punya ini ya, website sendiri gitu kan, dan mau diintegrasikan ke Instagram gitu. Kalau misalnya untuk itu belum bisa di GoStore, jadi memang yang harus diintegrasikan ke Instagram sendiri pun atau Facebook sendiri itu memang harus website dari GoStore yang punya subdomain .mygostore.com gitu. Baik Mbak, terima kasih Mbak. Nah mungkin bagi Bapak dan Ibu yang punya kendala yang sama gitu ya. Jadi mungkin Bapak dan Ibu tadi kalau misalkan udah punya websitenya sendiri untuk dikonekin nih ke Instagram bisnisnya, bisa dibikin dulu nih GoStore-nya sendiri supaya nanti bisa lebih connect lagi ke Instagram bisnisnya. Nah, terus Mbak mungkin ini pertanyaan terakhir banget karena kami juga keterbatasan waktu. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Chandra ingin bertanya, apakah website GoStore dapat menjual banyak jenis produk dan apakah website GoStore dapat dilakukan editing nih, Mbak? Oke, makasih Mas pertanyaannya gitu ya. Aku jawab yang pertama dulu. Kalau misalnya banyak produk di page GoStore itu bisa banget gitu kan, karena memang kita bisa untuk katalognya sendiri pun itu sesuai dengan kebutuhan merchant yang menggunakan GoStore gitu. Kemudian untuk yang kedua, untuk editing atau customize page website mungkin ya, aku nangkepnya gitu kan. Jadi untuk editing saat ini memang GoStore secara tampilan masih belum gitu, masih belum bisa terlalu banyak untuk editing gitu. Jadi kalau misalnya untuk customize itu nanti ke depannya kita akan terus memperbaharui fitur yang kita punya pastinya gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Atika. Nah, mohon maaf sekali nih bagi Bapak dan Ibu yang sudah bertanya. Semoga tadi mungkin Mbak Atika juga sudah menyampaikan ada beberapa pertanyaan umum nih yang udah
sering ditanyakan. Semoga dari pertanyaan jawaban-jawaban dari Mbak Atika tadi bisa terjawab kegundahan hati Bapak dan Ibu ya. Nah, mungkin sebelumnya nanti sebelum Mbak Atika memberikan closing statement, saya memberikan informasi sedikit nih. Bapak dan Ibu, bisa saya mohon mengisi link absensi kehadiran yang sudah saya kirim nih di kolom chat. Jadi tadi kan beberapa ada Bapak dan Ibu nih yang nanya, saya pengen banget nih daftar di GoStore, tapi ada nggak sih panduan khususnya? Nah, tenang aja nih Bapak dan Ibu dapat mengikuti panduan GoStore kami yang akan dipandu oleh tim GoStore sendiri. Nanti ada sesi atau webinar khususnya. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang tertarik nih untuk dipandu mendaftar GoStore-nya, saya mohon Bapak dan Ibu bisa mengisi link absensi kehadiran hari ini, lalu di dalamnya akan ditanya nih, apakah Bapak atau Ibu mau kami pandu untuk mendaftar di GoStore atau tidak. Nah, kalau Bapak dan Ibu mau untuk kami pandu lebih detail untuk mendaftar di GoStore, boleh ya diisi link absensinya, lalu nanti pada pertanyaan tersebut diklik yes gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu sekali lagi jangan lupa mengisi link absensi kehadirannya, dan di sana Anda kalau misalkan diminta untuk mau bergabung untuk dipandu mendaftar GoStore oleh tim khusus kami, jangan lupa untuk join juga ya Bapak dan Ibu. Nah, baik nih Mbak Atika, terima kasih banyak nih Mbak Atika untuk materinya hari ini. Mungkin sebelum kami menutup sesi bersama Mbak Atika hari ini, boleh Mbak Atika memberikan closing statement atau kata-kata semangat untuk peserta kita hari ini. Oke, mungkin sebelumnya aku terima kasih buat teman-teman yang udah ikutan sharing session hari ini gitu ya. Tetap semangat karena abis ini ada materi yang lebih menarik lagi. Mungkin kalau dari aku, buat teman-teman yang emang para pelaku usaha di sini gitu kan, tetap semangat terus gitu kan. Apalagi yang masih merintis, nggak apa-apa kita start small dari hal-hal yang kecil gitu kan. Salah satunya teman-teman bisa memanfaatkan potensi-potensi digital yang memang masih gratis gitu, yang emang bisa diberikan gratis dan memberikan manfaat untuk jualannya teman-teman gitu. Oke, baik, terima kasih banyak Mbak Atika untuk sharingnya hari ini. Semoga apa yang disampaikan Mbak Atika bisa bermanfaat nih untuk mengembangkan bisnis Bapak dan Ibu lebih lanjut lagi. Terima kasih Mbak Atika, semoga Mbak Atika sehat, sukses selalu, dan mungkin di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi untuk sharing lagi. Terima kasih banyak Mbak Terima Atika. kasih. Nah, baik nih Bapak dan Ibu, sekali lagi saya mau ingatkan nih bagi Bapak dan Ibu yang tadi sekiranya Bapak dan Ibu masih membutuhkan bantuan kami untuk memandu Anda mendaftar di GoStore. Nah, Anda bisa juga daftar melalui link absensi kehadiran berikut. Jadi saya sudah kirimkan lewat chat. Jadi Bapak dan Ibu mohon ya diisi absensi link kehadirannya. Dan jika Bapak dan Ibu juga ingin nanti kami pandu untuk mendaftar di GoStore lebih lanjut lagi, Bapak dan Ibu bisa mengklik yes pada link absensi atau pertanyaan pada link absensi tersebut. Nah, baik Bapak dan Ibu, mungkin tadi udah mendengarkan nih dari Mbak Atika. Mbak Atika sudah menyampaikan bahwa dalam perjalanan konsumen menuju usaha kita ada yang disebut dengan AIDA nih. Kalau GoStore bisa sangat membantu kemudahan perjalanan konsumen dari tahap desire menuju action dengan memberikan kemudahan transaksi online. Namun tidak kalah pentingnya nih, kita harus memperhatikan juga perjalanan awal pelanggan pada tahap awareness atau bagaimana membuat konsumen sadar akan keberadaan produk kita. Nah, salah satunya kita bisa dengan campaign advertisement yang kita buat. Tapi mungkin Bapak dan Ibu juga merasakan ya, saat ini kendalanya, aduh saya pengen banget nih membuat advertisement, tapi budgetnya harus gimana ya? Bagaimana saya bisa mengatur atau mengelola budget saya supaya advertisement saya ini bisa maksimal. Nah, tenang aja nih bagi Bapak dan Ibu yang masih punya kegalauan seperti itu. Hari ini telah hadir bersama kita Mas Revadi Syaputra, selaku Digital Marketing Strategy dan juga penjual buku 10 juta pertama dari Facebook Ads. Nah, mungkin kalau Bapak dan Ibu nih, sebelum kita masuk ke Mas Revardi, kalau Bapak dan Ibu punya kegalauan yang sama, boleh di-share nih cerita galaunya. Apa sih yang membuat Bapak dan Ibu saat ini sulit banget nih untuk mengatur budgetnya untuk advertising, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, supaya nanti apa yang disampaikan Mas Revardi bisa membantu Bapak dan Ibu. Oke, tanpa menunggu lama lagi, langsung saja nih saya undang bersama hari ini Mas Revardi. Halo Mas.
Apa kabar Mas Revardi? Halo Mbak Tasya, aku panggilnya Tasya aja nggak apa-apa ya? Boleh banget kok Mas. Nah Mas, kayaknya dari tadinya saya lihat juga pas sesinya Mbak Atika banyak banget, ya nih saya masih bingung cara naikin traffic saya lewat advertisement, terus sulit banget mengatur budgetnya gitu ya Mas. Nah mungkin Mas udah semangat belum nih Mas untuk sharing dengan kita hari ini? Ya pastinya semangat dong. Oke, mantap Mas. Kalau kayak gitu langsung saja nih Mas, waktu dan tempat saya persilakan untuk Mas Revardi. Oke, terima kasih Mbak Tasya atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Tiada kata yang paling indah kita haturkan pada sore hari ini kecuali rasa syukur kepada Allah, kepada Tuhan yang telah memberikan kita kesempatan bertemu pada sore hari ini ya. Dan juga salawat serta salam kita junjung kepada Nabi besar kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang karenanya juga kita juga bisa bertemu juga nih di sini nih, seperti itu. Nah, pada kesempatan sore kali ini saya akan sharing sedikit pengalaman saya tentang dunia digital marketing pastinya teman-teman. Untuk judul itu sesuai banget nih sama ini nih, sama ini. Kupas tuntas siasat budget ads minimal untuk hasil maksimal. Saya akan siapkan dulu screen sharingnya sebentar. Nah, buat teman-teman semua yang sudah melihat screen sharing saya, bisa komen dulu ya. Bisa komen dulu nih, yang udah lihat screen sharing saya. Sebentar. Sebentar kita refresh dulu ya. Aman Om, aman. Oh ya, tapi kan masih kecil ya, ini kita gedein dulu, biar enak. Oke, tentunya saya juga sebelum saya mulai, saya izin dulu kepada moderator pastinya. Karena di setiap saya webinar, di setiap saya memberikan seminar secara online, saya minta izin ke moderator dan juga ke teman-teman semua yang saat ini sedang hadir, kurang lebih ada 275 orang yang luar biasa pada sore hari ini. Saya izin buat teman-teman di mana teman-teman itu di saat ada sesi saya, teman-teman harus standby di keyboard dan juga di kolom komentar. Kenapa begitu? Karena saya akan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan langsung kepada teman-teman ya, kepada teman-teman di saat saya sedang memberikan materi. Seperti itu teman-teman ya. Oke, langsung aja. Siap, mantap, standby. Di sini saya sambil standby kolom komentar loh. Oke, lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita akan buka dulu. Dan sedikit perkenalan, ya, saya Revardi Saputra, saya lahir di tahun 97, yaitu tepatnya saya umur 24 tahun sekarang. 24 tahun. Saya ada di dunia digital marketing kurang lebih dari tahun 2015 sampai saat ini. Sampai saat ini, di mana saat ini saya sedang diamanahi dan juga alhamdulillah saya menjadi pemimpin di PT Rich Mustika Raya, di mana kita bergerak di bidang skincare, teman-teman. Kita bergerak di bidang skincare. Dan alhamdulillah juga saya juga diberikan kesempatan untuk belajar dengan orang-orang yang sangat luar biasa. Salah satunya Dewa Eka Prayoga, ada Pak Armala, ada juga Hingranata Nikolai yang saya bisa, yang dimana semua ilmu yang saya pelajari kurang lebih 6-7 tahun terakhir yang akan saya bagikan pada sore hari ini, terutama di bagian ads atau digital marketing, seperti itu teman-teman semua. Oke, di sini saya punya sebuah prinsip ya. Saya nggak tahu prinsip ini mungkin sesuai atau enggak sama teman-teman. Silakan teman-teman bisa jawab setuju setelah saya bacakan prinsip ini. Prinsipnya adalah iklan atau media promosi dimanapun itu, entah itu di Facebook, Instagram, dan yang lain-lain, adalah sebagai senjata. Dan teman-teman adalah orang yang mengendalikan senjatanya. Setuju? Silakan komen dulu. Setuju? Oke, setuju semua. Oh, tidak setuju? Kenapa tidak setuju? Oke, setuju banget. Setuju. Nah, artinya masalah budget, masalah biaya iklan, mahal atau murah, yang mengendalikan sebetulnya kita, bukanlah si Facebook gitu loh. Ya kan? Kalau teman-teman setuju dengan pernyataan ini, maka teman-teman pasti akan setuju bahwasanya yang mengendalikan iklan atau yang mengendalikan biaya iklan atau budget ads itu sebetulnya kita, bukan si Facebooknya gitu loh. Jadi sebenarnya selesai materinya ke sini gitu. Kalau mau murah ya bisa, mau mahal juga bisa gitu. Nah, ini adalah prinsip yang sampai saat ini saya pegang
Ya, yang sampai saat ini saya pegang. Jadi kalau misalkan saat ini saya sedang menjalankan sebuah campaign skincare misalkan, saya menjalankan campaign skincare, maka dari itu bagaimana caranya saya mendapatkan biaya per prospek yang cukup murah atau sesuai dengan standar yang sudah kita buat tentunya. Ya pastinya setiap pernyataan ada yang kurang setuju, ada yang setuju ya. Yang namanya pernyataan pasti ada pro kontra, kan sama aja kayak pemerintah gitu kan. Sama aja kayak pemerintah, pasti ada pro kontra lah, nggak masalah. Oke, ini yang akan saya bahas. Yang saya bahas itu kurang lebih ada 4 sampai 5 hal. Semoga aja waktunya cukup ya teman-teman. Yang pertama, di saat kita ingin menentukan iklan, budget iklan, anything, kita harus tahu dulu tujuan dan juga goals-nya itu apa gitu. Jangan sampai goal kita udah penjualan. Ya penjualan itu baru setengah hati gitu. Dimana kalau misalkan kita mau membuat goal itu waktu apa yang namanya goal itu harus sepenuh hati, jangan setengah hati. Kalau cuman penjualan doang, ya udah semua orang bisa jualan gitu. Karena saya meyakini tidak ada orang yang nggak bisa jualan gitu. Semua orang bisa jualan. Yang ada hanyalah orang yang menyerah jualan. Di sini mohon maaf kalau ada yang kesindir ya. Kalau ada yang kesindir mohon maaf ya. Yang ada hanyalah orang yang menyerah dalam jualan. Jadi yang pertama harus create goal dulu. Setelah kita sudah punya goal, ya baru kita set up strateginya. Goal yang dimaksud di sini dalam skala UKM ya, karena saya juga ada bisnis yang masih di skala UKM ya. Harap di sini saya tahu bahwasanya kita kan selalu punya level ya, ada UKM, ada startup, ada UKM dan seterusnya. Dan itu dinilai berdasarkan apa sih? Dan itu dinilai berdasarkan omset kan sebetulnya. Kayak misalkan UKM dalam 1 tahun itu berapa ratus juta sampai berapa miliar gitu. Saya nggak tahu, tepatnya saya nggak tahu. Tapi ada nilainya. Maka dari itu ada yang namanya level. Maka dari itu yang namanya level selalu punya nilai. Maka dari itu di sini teman-teman harus create goal dulu. Setelah create goal, baru teman-teman set up strateginya. Ya. Kemudian yang ketiga, baru teman-teman take action. Jangan action dulu tanpa strategi gitu. Bisa nggak atau boleh nggak? Ya boleh. Tapi sama aja teman-teman sedang mengayuh sepeda yang teman-teman sendiri nggak tahu kemana tujuannya gitu. Ya. Kemudian ada evaluasi. Setiap marketing strategi, apapun itu yang sifatnya strategi, pasti akan dibersamai dengan yang namanya angka atau bahkan data. Ya, maka dari itu ada yang namanya evaluasi. Setelah evaluasi selesai, baru kita melakukan controlling. Controlling dengan apa? Atau berdasarkan apa? Berdasarkan target standar yang sudah kita buat sebelumnya. Kayak gitu. Oke, di sini ada dari Kak Insyura. Kalau boleh kasih contoh poin. Ya, ini kan kita masih judul doang, belum dibahas. Belum dibahas, ini masih judul doang. Oke, lanjut ya. Nah, yang pertama kita harus create goal dulu. Tujuan iklannya itu apa gitu loh. Kadang banyak yang salah kaprah di sini. Ya, ada yang tujuannya itu interaksi, ada yang tujuannya konversi. Di saat orang yang ngiklan dengan tujuannya interaksi, nanya ke saya, Mas kok aku nggak ada penjualan sama sekali ya? Tujuan iklanmu apa? Interaksi Mas, engagement. Ya udah nggak usah baper kalau nggak ada jualan gitu. Karena tujuanmu interaksi loh, bukan jualan. Begitu juga sebaliknya. Ya kan? Begitu juga sebaliknya, Mas, aku iklan konversi tapi iklanku sepi, nggak ada yang komen, cuma like doang. Tapi ada pembelian nggak? Ada Mas. Ya udah nggak usah baper kalau nggak ada yang komen. Tujuan kita adalah interaksi ataupun konversi. Udah itu aja. Kalau interaksi berarti perbanyaklah komentar, kan gitu. Kalau misalkan konversi ya perbanyaklah penjualan, gitu kan. Maka dari itu setelah kita sudah punya goalnya, maka dari itu teman-teman setelah ini set up dulu goalnya ya. Teman-teman mau kemana? Pastikan yang namanya UKM itu selalu ada 2 jalur biasanya. Yang pertama jalur branding dulu, yang kedua jalur selling dulu. Lebih baik yang mana Mas? Semuanya sama. Branding ada impact ke sales, sales ada impact ke brand. Dah itu aja. Yang penting teman-teman harus tahu goal kontennya ini untuk apa. Karena kalau misalnya kita berbicara iklan, maka kita berbicara tentang konten. Ya. Yang penting teman-teman pastikan dulu goalnya mau interaksi atau konversi. Dan semuanya itu selalu punya yang namanya nilai standar atau set biaya maksimum. Maksimum dan juga minimum. Berapa sih maksimal biaya per leads-nya? Biaya per leads ini maksudnya biaya per prospek ya, kalau teman-teman nggak tahu. Oke, kemudian biaya per kliknya maksimal berapa sih? Karena begini teman-teman, hal yang bisa dinilai itu bisa dievaluasi.
Ya, sebagai contoh yang sangat sederhana, mungkin di sini teman-teman ada yang sedang kuliah atau mungkin sedang belajar dan teman-teman menghadapi ujian, pasti teman-teman akan diberikan nilai. Nilai itu akan menjadi tolak ukur dan evaluasi teman-teman untuk belajar kembali, gitu ya. Sama aja kayak teman-teman mau marketing juga gitu. Ada maksimum biayanya, ada minimum biayanya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mempermudah evaluasi, kan gitu kan? Gampang kan? Gimana sampai sini? Gampang nggak kira-kira? Coba komen dulu, komen dulu. Gampang nggak kira-kira? Susah, susah. Ini kayaknya nggak pernah ujian, jangan. Bingung. Oke, nanti ini kan masih baru pertama ya, atau slide pertama ya. Ini baru slide pertama. Oke, saya akan masuk lagi ke slide yang selanjutnya. Contohnya begini teman-teman, ya. Contohnya teman-teman jualan atau teman-teman punya produk dengan harga modal 100.000. Ya, dengan harga modal 100.000. Nah, ternyata dari prinsipal dari pusat itu memberikan keterangan ke kita, harga jual minimal 265.000 ya. Maka akan ada dua hal atau dua poin yang harus teman-teman tentukan di sini. Ya. Yang pertama, teman-teman itu mau profitnya berapa persen? Contoh, harga jual dikurangi harga modal akan menjadi laba kotor, kan begitu. Laba kotor tuh masih kotor ya. Masih ada biaya marketing dan yang lain-lain yang biasa disebut dengan biaya per akuisisi. Kita nggak akan bisa langsung seenaknya nentuin biaya akuisisi seginilah mas lah, nggak bisa. Kita harus tentukan dulu. Kita tentukan dulu teman-teman mau profitnya berapa persen dari harga jual. Oke, katakanlah profitnya 10% misalkan. Profit 10%, ini contoh ya teman-teman ya. Maka teman-teman punya profit 65.000 misalkan. Berarti maksimum biaya yang teman-teman keluarkan adalah 100.000 rupiah, teman-teman. 100.000 rupiah ini bisa dibagi-bagi, bisa ke untuk iklan Facebook, iklan Instagram, dan seterusnya. Yang penting biaya per akuisisi atau biaya yang kita keluarkan untuk mendapatkan satu pembelian adalah 100.000 secara maksimal. Nah, dari sini sudah mulai kebayang kan? Sudah mulai kebayang belum? Coba komen dulu. Ayo komen dulu. Sudah. Oke, sudah mulai kebayang, sudah. Nah, inilah yang saya maksud adalah sebagai nilai maksimumnya berapa. Jadi teman-teman harus tentukan dulu mau profit berapa persen. Setelah teman-teman sudah tentukan mau profit berapa persen, maka akan keluar sisanya tuh. Sisanya menjadi nilai maksimum biaya akuisisi. Jadi mau nggak mau, bisa nggak bisa, suka nggak suka, teman-teman maksimal 100.000 untuk mendapatkan satu orang yang membeli produk teman-teman. Ya, di mana teman-teman masih punya sisa profit 65.000 per penjualan. Seperti itu kurang lebih gambarannya. Ya. Jadi yang pertama teman-teman tentukan dulu harga jual persentase profitnya mau berapa persen, setelah itu sisanya teman-teman keluarkan untuk menjadi biaya akuisisi atau biaya iklan, biaya anything lah semuanya. Ceritanya di sini 65.000 adalah profit bersih ya, profit bersih. Profit bersih. Artinya 100.000 atau akuisisi ini adalah biaya apapun itu yang ada di dalam bisnis kita. Mau itu biaya iklan, biaya gaji, dan seterusnya. Maka dari itu di sini saya coba breakdown lagi. Di mana akuisisi di sini, misalkan dalam konteks beriklan teman-teman ya. Dalam konteks beriklan, 100.000 di sini maksimum biaya per klik adalah 5.000 rupiah misalkan. Gimana kalau misalkan biaya per kliknya lebih dari 5.000 rupiah, ya udah berarti kan ketahuan konten iklan kita jelek gitu aja kan. Di sini saya agak to the point nggak apa-apa ya, agak to the point nggak apa-apa. Gimana kalau misalkan biaya per klik kita di atas 5.000, ya wes iklanmu jelek, udah ganti, kan gitu. Ya. Kemudian ada maksimum biaya per prospek. Biaya per prospek itu gimana? Biaya per prospek adalah biaya yang kita keluarkan untuk mendapatkan satu orang masuk ke dalam toko kita atau ke dalam WhatsApp kita kalau secara online. Gitu. Misalkan nih teman-teman ngiklan di Facebook atau mungkin di Instagram misalkan. Teman-teman beriklan 100.000 per hari. Di 100.000 itu teman-teman mendapatkan 3 orang yang masuk WhatsApp misalkan. Berarti biaya per prospek 100.000 dibagi dengan 3. Gitu teman-teman. Kemudian maksimum biaya per oke sebelum masuk ke yang paling terakhir,
Bagaimana kalau misalkan biaya per prospek kita itu di atas 45.000 Mas Revardi? Ya udah, gimmick jualanmu nggak bagus, gantilah. Orang nggak tertarik sama jualanmu, kan gitu. Orang nggak tertarik sama jualanmu. Ya. Yang lucu, kadang gini loh. Saya di sini saya mau cerita sedikit. Saya mikir gimana caranya saya jualan produk saya, tapi alhasil nggak kejual sama sekali. Tapi di saat saya jalan ke mall bersama pasangan gitu ya, mungkin di sini teman-teman ada yang pernah punya pasangan kan, pastinya kan, entah itu istri atau bahkan pacar. Di saat sedang lewat toko pernak-pernik, hanya karena pernak-perniknya lucu, barang itu dibeli loh. Hanya karena terlihat lucu saja. Dan setelah sampai rumah nggak pernah dipakai untuk selama-lamanya. Ya hanya karena terlihat lucu. Itu bisa jadi itu dari faktor produknya. Memang produknya juga bisa menarik pelanggan. Aku, ada yang ngaku, ada yang ngaku. Oke, ada yang ngaku, nggak masalah. Oke, itu dari faktor produknya. Ada juga orang yang sedang jalan-jalan di mall gitu kan. Jalan-jalan di mall, kemudian lewat depan H&M dan ada tulisannya sell up to 70%, langsung masuk gitu. Langsung masuk, padahal yang sell itu barangnya sedikit banget gitu kan. Ya itu adalah gimmick-gimmick marketing. Ya. Gimmick-gimmick marketing yang memang harus kita gunakan. Dan kalau misalkan biaya per prospeknya itu di atas 45.000, ganti gimmickmu nggak disukai sama orang. Gitu kan. Gimmickmu nggak disukai sama orang, udah ganti aja. Mending kamu terlihat lucu daripada terlihat hebat, gitu kan. Karena yang lucu lebih dipilih daripada yang terlihat hebat. Lanjut. Bagaimana kalau kemudian yang ketiga, ada maksimum biaya per pembelian. Ya, maksimum biaya per pembelian di sini 50.000. Misalkan teman-teman balik lagi ngiklan 100.000 rupiah, ya, di mana teman-teman mendapatkan 3 leads atau 3 orang yang masuk ke WhatsApp. Dari 3 orang untuk mencapai biaya per akuisisi atau biaya per pembelian 50.000, berarti teman-teman harus closing 2 orang. Closing 2 orang karena 100 dibagi 2, kan gitu. Nah, kalau misalkan Mas, ada yang nanya, Mas, kalau misalkan maksimum biaya per pembelian saya kok di atas 50.000 terus ya Mas? Ya udah, kamu nggak bisa jadi CS, kamu nggak bisa jualan, udah gitu aja kan? Itu yang juga saya sampaikan ke teman-teman tim di sini teman. Ya. Kalau misalkan kamu melewati ini, kamu nggak bisa jualan, belajar lagi. Ya, karena yang namanya kita jualan, ya kayak seperti di sini ada Ghost Store ya. Ghost Store itu kan salah satunya menghubungkan orang, menghubungkan buyer dengan penjual kan gitu. Sama aja dengan WhatsApp sebetulnya kan. Sama aja dengan Tokopedia dan yang lain-lain. Cuman memang ada fitur-fitur yang mungkin di highlight sama Ghost Store yang mungkin tidak ada di tempat lain, dan itu bagus gitu. Nah, tapi secara sederhananya, secara logika, di saat kita jualan, kita berhubungan dengan manusia. Ya, di sini ada yang jualannya tidak berhubungan dengan manusia, coba silakan komentar. Kita berhubungan dengan manusia. Maka dari itu, teknik sales, teknik penjualan juga harus memanusiakan manusia. Kita ngobrol sama manusia, gitu kan. Kita ngobrol sama manusia. Ya gimana caranya kita bisa memahami karakteristik mereka agar mereka mau beli produk kita kan gitu. Seperti halnya contoh yang tadi sudah sempat saya sampaikan, ada orang yang beli karena melihat hal yang lucu. Ada orang yang beli karena melihat diskon. Ada orang yang membeli karena melihat limited edition, scarcity, atau kelangkaan produk. Ada orang yang membeli karena apa? Karena rasa, jika teman-teman jual makanan. Ada orang yang beli karena melihat prestis, misalkan. Ada mungkin di sini di antara teman-teman yang sampai saat ini tidak pernah mencoba brand lain kecuali iPhone gitu kan. Karena apa? Prestis kan? Karena prestis gitu. Dan terlihat prestis memang. Dan teman-teman harus mengetahui karakteristik orang yang masuk ke dalam WA-nya teman-teman gitu loh. Ya. Sama aja mau offline mau online semuanya sama. Kalau misalkan teman-teman mau make sure, ya, teman-teman mau make sure, silakan teman-teman datang ke dalam atau teman-teman datang ke beberapa developer perumahan. Perhatikan bagaimana caranya mereka menawarkan perumahan. Ya. Ini sudah sempat saya lakukan, maka dari itu saya bagikan ke teman-teman. Ceritanya, saya datang kurang lebih ketiga developer perumahan di saat saya ingin membeli sebuah rumah misalnya. Yang satu menawarkan saya dengan berbagai macam cara, tapi saya tidak tertarik.
Yang kedua, menawarkan berbagai macam cara untuk pembayaran, tapi saya tidak tertarik. Tapi yang ketiga, membuat saya tertarik. Kenapa? Karena dia bilang, Pak, coba Bapak bayangkan, di saat nanti anak-anak Bapak sudah besar, ya, anak-anak Bapak sudah besar, dan rumah yang saat ini Bapak tinggali, itu tidak cukup untuk mobilitas mereka. Mobilitas belajar, mobilitas main, dan seterusnya. Di sini nyampe ya pesannya ya. Pesannya nyampe ya. Ternyata saya tergugah hatinya hanya karena anak-anak saya misalkan. Ada orang-orang yang seperti itu, teman-teman. Ya. Jadi cobalah untuk lebih mengerti konsumen daripada mengerti robot. Facebook Ads, Instagram Ads, Google Ads, semua itu robot dan itu mudah dimengerti, tapi manusia sulit gitu. Apalagi ya kan? Apalagi segmentasi marketnya yang selalu bergerak gitu kan. Dimana saat ini kita sedang menghadapi generasi milenial gitu, yang pertimbangannya cukup banyak gitu kan. Ntar ya aku tanya suami dulu, oh ya wes, tanya suamimu dhisik. Ntar ya aku nanya orang tuaku dulu gitu. Dan di sini Gen Z is coming, yang dimana making decision mereka lebih jelimet lagi, saya yakin. Ya. Lebih jelimet daripada generasi milenial dan bahkan yang sebelumnya. Jadi teman-teman di sini sudah ada 3 faktor atau 3 maksimum biaya yang harus teman-teman tentukan. Berapa maksimum biaya per kliknya, per prospeknya, dan biaya per pembeliannya. Seperti itu. Paham ya? Coba komen dulu yang paham. Oke, paham nggak paham? Alhamdulillah. Berarti penjelasan cukup baik ya. Padahal saya ketawa-tawa aja dari tadi sebetulnya. Oke, kemudian selanjutnya kita harus mengenali dulu. Kalau misalkan kita mau beriklan, kenali dulu faktor yang mempengaruhi biaya iklan. Ya. Ada 3 faktor yang mempengaruhi biaya iklan. Yang pertama adalah ads content atau konten iklan. Ya, konten iklan. Pertanyaan saya, di sini saya punya pertanyaan kepada teman-teman, silakan langsung standby di keyboardnya. Pasti di antara teman-teman pernah yang melihat, ya, atau pernah melihat iklan di tiang-tiang listrik. Yang pernah silakan komen. Pernah. Sedot WC, oke, sedot WC. Coba yang menghubungi orang tersebut silakan komen. Ada nggak yang menghubungi orang tersebut? Kagak ogah, tidak pernah ada. Ya itu namanya ads content gitu loh. Iklan kita dilihat oleh banyak orang tapi nggak ada yang ngeklik, ya percuma. Oke. Kakak saya pernah iseng, oke. Kakak kamu iseng juga ternyata ya. Oke. Ya, tidak ada yang menghubungi orang-orang tersebut karena apa? Ya karena memang nggak menarik. Gitu kan. Karena memang nggak menarik. Tapi pertanyaan saya, di sini ada yang pernah lihat iklan sedot WC di Google? Dan kemudian ngeklik ke websitenya dan dihubungi orangnya. Pernah? Belum, oke. Oke, ada. Enggak sih, belum sih. Ya memang ngapain juga kalian nyari sedot WC gitu kan. Ya mungkin skincare. Iklan skincare di Google atau mungkin di YouTube. Dan kalian melihat, setelah melihat kalian ngeklik. Dan setelah ngeklik kalian menghubungi orangnya. Ada? Belum mas, WC saya nggak pernah mampet. Iya, semoga aja nggak mampet-mampet ya. Ya itu adalah faktor yang pertama, ads content. Jadi yang pertama, ads content yang paling penting, karena ads content akan menjadi pintu pertama orang yang masuk ke dalam website atau ke dalam Go Store kita. Ya, di saat orang tidak tertarik melihat iklan kita, melihat konten kita, ya udah iklan kita hanya akan dilewati begitu saja. Gitu kan? Iklan kita hanya dilewati begitu saja seperti halnya dengan iklan-iklan yang ada di tiang listrik. Ya. Oke, itu adalah faktor yang pertama. Faktor yang kedua ada website atau mungkin online store, bahkan offline store. Ya. Coba di sini angkat tangan atau teman-teman bisa komen. Ya. Atau teman-teman bisa komen, di saat teman-teman masuk ke sebuah toko offline dan melihat toko itu jorok sekali, siapa yang masih tetap bersikeras untuk beli di situ? Ya, oh saya, aku Sino, aku nggak ada, out keluar. Ya sama aja, website juga seperti itu. Kalau websitenya berantakan, kalau sales letternya juga berantakan, ya pasti out lah. Sama aja, kita juga sama. Saya dan Anda sama sebetulnya. Di sini kan sebenarnya hanya kesamaan yang saya bagikan kepada teman-teman kan. Nah sama aja, website juga seperti itu. Dan di sini memang ada Go Store yang fungsinya untuk melewati hal-hal itu gitu. Mungkin toko kita terlihat rapi, deskripsinya rapi, dan seterusnya, apalagi online store.
Dan yang terakhir, kenapa di sini saya berikan garis-garis putih putus-putus adalah CS, customer service atau system order. Ya. Saya yakin sekali di antara 276 orang yang hadir pada sore hari ini, pasti pernah nggak jadi beli karena customer service-nya jutek, betul? Betul? Yes, bener banget ya. Jadi dua hal yang paling atas, ads content dan juga website, itu bagian marketing. CS dan sistem order ini bagian sales, dua hal yang terpisah. Saya juga pernah jadi CS, Masya Allah, keren. Kalau cantik dan lembut, auto beli. Ada aja orang kayak gitu ya. Oke, nggak masalah. Tapi ini adalah 3 faktor. Yang pertama, kalau misalkan iklan kita tidak menarik, maka iklan kita tidak diklik. Maka budgetnya akan terbuang sia-sia, apalagi di Facebook dan di Instagram. Yang kedua, kalau misalkan website kita kotor, website kita tidak baik, website kita tidak memenuhi kriteria yang sebetulnya ada, gitu kan, maka orang akan keluar dari website kita. Otomatis mereka tidak akan beli. Akhirnya biaya iklan tinggi. Yang terakhir, ads konten bagus, website oke, tapi CS-nya jutek sekali. Ya, bahkan auzubillahimin dzalik, jutek banget gitu kan. Ya, oke. Akhirnya orang nggak jadi beli lagi. Iklan kita jadi mahal lagi. Gitu kan. Jadi kalau teman-teman ingin mendapatkan iklan yang murah, optimalisasikan saja di 3 hal ini. Dan ini yang saya ajarkan ke semua member saya, kurang lebih dari 2.000 orang yang ada di DigiClass gitu ya. Tapi sampai saat ini saya tutup. Ada juga di agen-agen saya, semua saya ajarkan hal yang sama. Semua saya ajarkan hal yang sama seperti halnya teman-teman sore hari ini. Ya, lanjut. Pertanyaan banyak banget. Bagaimana cara mendapatkan konten? Ntar kita bahas nanti ya. Kita lanjut dulu. Ini adalah matrix. Matrix itu adalah nilai-nilai yang mempengaruhi iklan kita tuh mahal. Yang pertama di bagian ads content itu ada CTR. Di sini mungkin agak sedikit teknis, tapi nggak apa-apa. Saya harus membumikan bahasa saya. Jadi kalau misalkan bahasa saya terlalu langit, silahkan ingatkan saya di kolom komentar ya. Jadi click through ratio itu adalah perbandingan antara orang yang melihat iklan kita dibagi dengan clicks atau orang yang ngeklik iklan kita. Sebagai contoh begini. Iklan kita yang ngeklik itu ada 10 orang. Teman-teman bisa sambil jawab di kolom komentar ya. Iklan kita yang ngeklik itu ada 10 orang. Tapi ternyata iklan kita itu dilihat oleh 10.000 orang. Bagus nggak kira-kira? Dari 10.000 orang yang ngeklik cuma 10 gitu. Nah, itu namanya CTR. Itu adalah logic thinking-nya, teman-teman. Jadi, jikalau ingin dikatakan bagus, nanti saya akan sediakan nilainya di akhir ya. Kemudian, jika dikatakan bagus, maka harus sekian persen. Ya, sekian persen. Kemudian yang kedua CPC. Biaya iklan dibagi dengan total klik. Misalkan teman-teman mengeluarkan biaya Rp100.000 dalam 1 hari dan hanya 10 orang yang klik. Bagus nggak kira-kira? Bagus. Oke, ada yang bilang bagus, ada yang enggak, ada yang bilang boncos. Ya, kalau misalkan saya bilang bagus, memang sebetulnya dengan sengaja saya memberikan pertanyaan bagus atau tidak, karena jawabannya multitafsir. Ada yang bilang bagus, ada yang bilang bagus kalau jualnya perumahan miliaran gitu. Ada yang bilang jelek kalau jualan barang-barang yang harganya 100.000 gitu kan. Kayak gitu. Jadi multitafsir. Ada yang bilang bagus, ada yang bilang enggak gitu loh. Tapi kita harus menyesuaikan dengan produk yang kita jual. Kalau misalkan memang margin atau bahkan laba kotornya masih mumpuni, masih di dalam standar, maka kita bisa katakan bagus. Seperti itu teman-teman. Oke, ini contohnya teman-teman. Di sini saya punya 4 campaign. Ya, saya punya 4 campaign. Di situ ada nilai CTR, ada nilai CPC yang tadi sudah saya jelaskan. Coba jawab di kolom komentar. Campaign mana antara 1, 2, 3, dan 4 yang paling bagus performanya berdasarkan ads content? Silakan. Oke, 4. Wih, sudah pada pinter sepertinya sih kalau di sini. Kayaknya kita cukupkan aja kali belajarnya. Soalnya udah pada pinter nih Kak moderator nih. Udah pada pinter. Kalau yang paling jelek yang mana? Silakan dijawab yang paling jelek. Nomor 3. Oke.
Oke, secara logic thinking, secara logik berpikir secara logika, teman-teman sudah masuk kan maksudnya ads konten ini apa? Ya, yang maksudnya konten ini teman-teman sudah paham gitu loh. Secara tidak langsung, alhamdulillah, bersyukur dulu aja. Oke, bersyukur dulu aja. Nah, lanjut. Metrik yang mempengaruhi efektivitas website. Yang pertama adalah LPV. LPV itu apa sih? LPV adalah landing page view. Landing page view ini adalah orang-orang yang masuk ke dalam website kita. Dah, titik. Dan juga yang terakhir ada ATC atau add to cart. Rumusnya add to cart dibagi dengan nilai LPV dikalikan 100. Pelan-pelan jaringan jelek. Jadi oke, saya pelan-pelan. LPV adalah, jadi ngantuk nanti Mas. Ya, seperti biasa aja lah ya, semoga nanti ada recordnya, jadi Mas Yudi dan juga Mas Syarif bisa nonton gitu ya. Oke, jadi ini adalah rasio, perbandingan teman-teman. Sebagai contoh, ya, kenapa harus pakai LPV ya? Memang kita harus mengukur antara orang yang masuk ke dalam landing page kita dan orang yang masuk ke dalam WhatsApp kita gitu. Nah, sebagai contoh, di sini ada 4 campaign lagi ya, ada 4 campaign lagi. Di situ ada biaya, ada tayangan halaman landas. Tayangan halaman landas itu adalah bahasa Indonesianya landing page view. LPV ya. Di campaign 1 itu ada 520 orang yang masuk ke dalam website saya dan ada 117 orang yang ngeklik tombol menuju WhatsApp. Ya, yang ngeklik tombol menuju WhatsApp. Pertanyaannya adalah campaign mana yang paling efektif atau website mana yang paling efektif? Oke, ada yang jawab 4, ada yang jawab 2, ada yang jawab 3. Oke, jawabannya benar 2. Karena kenapa? Karena secara biaya ETC-nya lebih murah dibandingkan yang lain. Ini sesuaikan dengan judul kita, bagaimana cara memaksimalkan budget ads dalam hasil yang maksimal. Oke Mas, gimana kalau misalkan kasusnya sekarang seperti nomor 3, yang masuknya sedikit Mas, apalagi yang ngeklik, apa yang harus dibenahi kira-kira? Coba jawab di kolom komentar, apa yang harus dibenahi kira-kira? Oke, ada yang bilang konten apa nih? Kan bisa ads konten, bisa juga website konten ya. Konten apa nih? Konten landing page. Nah, itu benar tuh dari Kak Handani. Websitenya betul. Landing page konten betul. Copywriting-nya betul. Ya, itulah yang diperbaiki teman-teman. Jadi bukan ads kontennya. Ya. Kalau misalkan kita ingin mengukur orang-orang yang dari tayangan halaman landas ketambahkan keranjang. Namun jikalau kita ingin mengukur orang yang ngeklik iklan kita ke tayangan halaman landas, baru kita ads kontennya. Ya. Oke. Apa nih? Mungkin nggak relate sama target marketnya. Oke. Itu bisa jadi kemungkinan. Yang namanya kemungkinan selalu akan muncul di dalam marketing. Jadi kalau misalkan teman-teman sedang duduk di dalam divisi marketing, maka teman-teman harus bisa memunculkan semua kemungkinan yang terjadi di saat iklan kita jelek. Itu tipsnya. Semua kemungkinan yang terjadi harus dimunculkan untuk dievaluasi. Itu tipsnya, dan itu tips yang sangat mahal. Oke, lanjut. Maka dari itu, kesimpulannya adalah teman-teman harus scaling by data, kill by data. Karena apa? Karena yang namanya aktivitas bisnis selalu berhubungan sama yang namanya data. Teman-teman bisa melanjutkan bisnis berdasarkan data, bisa memberhentikan marketing berdasarkan data, teman-teman. Ya. Apa itu Om artinya? Artinya adalah kita meningkatkan bisnis kita atau bahkan promosi kita berdasarkan data yang kita punya atau yang kita dapatkan. Dan kita juga menghentikan promosi kita juga berdasarkan data yang kita dapatkan. Apakah data ini sudah sesuai dengan standar kita ataukah belum gitu? Kalau misalkan belum, ya udah ngapain dilanjut? Kalau dilanjut ya boncos kan gitu. Kalau lanjut kan boncos. Kalau misalkan bagus ya udah digas aja terus gitu. Secara logika gitu kan. Gitu teman-teman semua. Oke? Oh, lanjut aja. Terima kasih dulu dong. Terima kasih karena kita akan masuk ke tanya jawab agar lebih terbuka ya. Karena kalau misalkan saya ngasih materi kayak gini kurang terbuka gitu kayaknya. Kayak ada yang kurang gitu. Kayaknya kita banyakin ditanya jawab aja kali ya. Oke, mungkin saya akan serahkan lagi ke moderator. Silakan Kak Tasya.
Oke, thank you Mas Revardi untuk materinya. Kayaknya hari ini seru banget ya diskusinya gitu. Dan Bapak Ibu, saya senang sekali hari ini bisa aktif banget. Nah, mungkin Mas, karena hari ini kita kesempatannya ada Mas Revardi nih. Nah, Bapak dan Ibu, saya memberikan sebuah kesempatan yang spesial banget buat satu orang yang terpilih. Jadi, siap-siap nih, tunggu ya. Jangan saya bilang 1, 2, 3, baru nanti Bapak dan Ibu melakukan instruksi saya. Jadi hari ini karena ada Mas Revardi, hari ini Mas kita ada sesi konsultasi nih bersama Mas Revardi. Jadi Bapak dan Ibu yang mau berkonsultasi nih secara langsung bersama Mas Revardi, nanti Bapak dan Ibu boleh langsung raise hand, lalu nanti saya akan izinkan Bapak dan Ibu untuk mengangkat. Wow, udah banyak juga nih. Dan tadi saya lihat pertama nih ada Mbak Atik nih Mas, kayak waktu saya bilang raise hand udah siap nih Mbak Atik. Oke, kalau gitu jadi saya langsung aja nih, atau Mas mau pilih nih, mau siapa nih Mas yang mau untuk sesi konsultasi bersama Mas? Boleh terserah dipilihin aja. Jadi biar nggak pilih kasih. Oke, kalau gitu tadi saya lihat pas waktu saya umumin yang pertama muncul itu adalah Mbak Atik gitu. Jadi mungkin langsung aja gitu ya Mas ya, kita ke Mbak Atik gitu. Jadi Mbak Atik, saya persilahkan Mbak Atik untuk berbicara. Jadi nanti Mbak Atik bisa memberikan nih informasinya mengenai bisnisnya apa nih saat ini. Lalu misalkan Mbak Atik boleh cerita nih bisnisnya udah berjalan berapa lama. Lalu kendala apa nih yang Mbak Atik rasakan terutama dalam hal advertisement-nya untuk produk-produknya atau bisnisnya Mbak Atik gitu ya. Nah, oke. Mbak Atik, kalau Mbak Atik udah siap belum? Boleh di open mic-nya. Halo Mbak Atik. Oke, sebentar. Mana nih Mbak Atik? Mbak Atik atau Mbak Ati ya? Mbak Atik. Mbak Atik. Oke, nih Mbak Atik. Mbak Atik, halo Mbak Atik. Boleh di open mic-nya? Wih, halo. Halo Mbak. Wah, tadi gercep banget ya Mbak. Langsung saya bilang Raisen, langsung nih Raisen. Ya, karena sangat kepo banget nih aku nih, lebih terkait apalagi ngomonginnya ads nih ya. Oke, mantap nih. Iya, betul. Nah mungkin Oke, Mbak Atik, mungkin sekarang Mbak Atik boleh memperkenalkan diri, terus nanti memperkenalkan juga nih bisnisnya apa, dalam bidang apa, sudah berjalan berapa lama nih bisnisnya, sama mungkin Mbak Atik, karena ini sesinya konsultasi, boleh memberikan nih kendala apa yang saat ini Mbak Atik rasakan dalam mempromosikan bisnisnya. Ya, oke. Sebelumnya perkenalan dulu, halo untuk semuanya dan halo juga untuk moderator dan juga narasumbernya, nih keren banget. Aku aku dari Depok. Sebelumnya aku punya bisnis ini, sebenarnya aku udah kerja sama juga bareng GoFood ya, di mitra usaha bareng GoFood, dan juga pokoknya sistem inilah makanan-makanan gitu kan. Nah, cuman kita nih berkembangnya lebih di GoFood aja nih Mbak, sama lebih ke WhatsApp bisnis ya. Nah, tapi aku lebih kepo emang lebih ke ads ini, karena kan ads ini kan kita sangkut pautnya sama Facebook dan juga Instagram ya biasanya. Nah, aku nih sebenarnya tuh newbie nih Mas Revardi. Aku newbie banget dalam artian kepo nih caranya apa sih, tadi kan udah dijelasin juga sama Mas Revardi, ada ada CPC, ada CTC tadi ya. Salah satunya juga ada CPC sama CTR ya. Ya. Nah, sebenarnya lebih ke pengen tanyanya apa perbedaan mereka itu, dan juga maksudnya efektivitasnya lebih ke yang mana nih kalau misalnya kita memang mau ads, dan juga apalagi kan kita masih baru nih, newbie pengguna kan, dan kalau misalnya kita tidak ada konten-konten yang menarik juga, percuma dong kalau misalnya kita ngaktifin yang salah satu tadi nih, menurutku ya, antara CPC dan juga CTR kalau misalnya memang kontennya belum ada seperti itu. Tapi itu solusinya apa? Kalau misalnya konten belum ada, dan juga gimana cara penggunaan CPC dan juga CTR-nya, lebih ke seperti itu sih Mas Revardi. Ya. Untuk pengguna barunya seperti itu. Terima kasih atas kesempatannya nih ya Mbak moderatornya juga telah menyampaikan. Aku boleh bertanya langsung ya kepada narasumber dan juga moderatornya, keren-keren banget. Thank you. Oke, thank you Mbak Atik. Nah, Mas Revardi udah siap nggak nih Mas untuk menjawab ke ininya nih, konsultasi bersama Mbak Atik? Ya, gimana caranya kita melihat CPC atau bahkan CTR ya, jikalau kontennya nggak ada ya, nggak bisa dilihat. Ya nggak bisa dilihat. Ya, jadi gini, ini aku sambil demonstrasi deh tadi karena banyak banget yang komentar.
Mas demonstrasi please. Yaudah, aku bukain. Jadi gini teman-teman. Teman-teman sudah melihat ya? Silakan komen dulu yang sudah melihat. Sudah kok Mas. Udah ya? Wih. Nah, jadi begini teman-teman semua. Yang namanya nilai CPC, ini aku akan ganti iklannya ke berapa ya? 30 hari terakhir atau berapa? 7 hari terakhir aja deh ya. 7 hari terakhir. Nah, yang namanya CPC atau bahkan CTR itu akan keluar di saat kita menjalankan iklan. Jadi kalau misalkan kita belum punya kontennya, ya harus bikin dulu kontennya. Baru kita tes ke iklan gitu. Baru kita tes ke iklan. Setelah iklannya hadir, iklannya ada, baru deh akan keluar tuh, ya, akan keluar nilai-nilai yang bisa kita ukur. Tadi kan saya bilang, nilai CPC dan CTR ini tujuannya hanya untuk mengetahui apakah ads konten yang kita gunakan ini efektif ataupun tidak, kan gitu. Ya. Kalau misalkan memang di bawah standar yang sudah kita tentukan, ya maka kita bisa sudah bilang itu tidak efektif, kan gitu. Tapi kalau misalkan di atas 2% seperti halnya contoh, karena di sini di tempat saya itu 2% teman-teman yang minimal. Di atas 2% seperti ini, berarti sudah cukup oke, kan gitu kan. Nah, kemudian pertanyaannya bagaimana kalau misalkan konten kita itu di bawah standar nilainya, maka kita harus membuat konten dengan menyesuaikan karakteristik atau bahkan kemauan konsumen kita. Contoh nih, ini adalah campaign Zoominar di mana saya membuat webinar mega Zoominar yang kapasitasnya tuh 1.000 orang, yaitu adalah Zoominar spesial karena itu dari bisnis saya atau brand saya namanya Riglow, itu skincare. Itu dengan berbagai macam cara saya minta ke orang-orang yang saya kenal membuat konten iklan yang baik gitu loh. Contohnya adalah seorang artis yang ada di depan teman-teman saat ini. Nah, hai semuanya, assalamualaikum. Kayak gitu. Aku mau kasih tahu. Karena kenapa sih ada video seorang artis gitu kan? Ya karena memang secara kredibilitas sudah dipercaya. Secara kredibilitas sudah cukup dipercaya, maka itu akan membuat iklan kita lebih murah. Mas, gimana kalau misalkan aku nggak punya teman artis? Ya udah, cari aja konten-konten yang ada di YouTube. Atau mungkin dari kalau misalkan teman-teman di sini menjadi agen atau mungkin menjadi bisnis, kalau misalkan menjadi agen biasanya pusat itu selalu menyediakan konten-konten yang bagus. Tapi kalau misalkan jadi business owner, teman-teman harus bisa atau teman-teman harus menyediakan alokasi biaya untuk membuat konten iklan, karena itu penting teman-teman. Konten iklan itu sangat mempengaruhi hasil iklan kita. Ya, konten iklan sangat mempengaruhi hasil iklan kita. Seperti itu. Di sini kan kita bisa lihat ya, dari 860 orang yang ngeklik iklan kita atau iklan saya, ada 520 orang yang landas di dalam website saya gitu loh. Ini cukup bagus nilainya gitu kan. Kemudian dari 520 orang yang landas di dalam website saya, ada 117 orang yang ngeklik tombol masuk ke dalam WhatsApp tim saya. Dan ini cukup bagus nilainya, maka saya pertahankan. Gitu teman-teman. Jadi nilai CTR, nilai CPC itu keluar jikalau kita sudah beriklan di Facebook ataupun dimanapun. Entah itu TikTok, entah itu Google, pasti selalu ada dua nilai ini. Dan itu bisa kita ukur. Dan dua nilai ini tujuannya hanya untuk mengukur efektivitas iklan kita itu bagus atau enggak. Udah itu aja. Seperti itu kata Tasya. Semoga terjawab. Oke, baik Mas. Terima kasih ya Mas. Jadi Bapak dan Ibu tadi nih kalau mengukur ya CPA dan lain-lainnya ya harus dibuat dulu gitu ya kontennya. Baru nanti kita analisis dari data yang sudah kita dapatkan. Betul. Nah, oke Mas. Karena hari ini udah banyak banget yang nanya, mungkin kayak kita langsung aja nih ke bagian Q&A gitu ya Mas. Nah, oke. Dan yang pertama ini ya Mas, banyak banget yang nanya mengenai follower gitu ya Mas ya. Ini ada seperti yang disampaikan oleh Mbak Nur Suci Anwar. Kak mau tanya, sebelum kita melakukan ads, apakah kita harus menyiapkan akun kita dahulu, misalnya kayak jumlah followersnya gitu ya, dan kontennya. Nah kebetulan banyak banget nih Mas hari ini, nggak cuman Kak Anwar aja, tapi ada banyak juga peserta yang hadir yang saat ini mungkin followernya masih under 100 gitu ya Mas ya. 100 tapi apa nih? Sudah berani. Kenapa Mas? 100 apa nih? 100 orang atau 100.000? Mungkin 100 orang kayaknya ya Mas. Okay. Mungkin.
kita anggap ini 100 orang karena baru memulai bisnis UMKM-nya dan sudah berani untuk melakukan ads. Nah, apakah ada tips jitu melakukan ads untuk UMKM yang baru memulai usaha online-nya? Nah, mungkin boleh dibantu nih Mas, karena kan banyak banget ya yang masih under 100, tapi gimana nih Mas supaya jitu gitu ads-nya? Oke. Jadi kalau misalkan kita menjalankan ads, sebetulnya tidak berpengaruh besar ke follower ya, dan juga follower tidak memberikan pengaruh apapun ke dalam iklan. Namun follower itu gunanya apa sih? Gunanya untuk kredibilitas. Ya, contohnya gini, di saat teman-teman dihadapkan dengan dua toko, katakanlah dua toko yang sama, gitu ya, maka teman-teman akan lebih memilih toko yang teman-teman lihat itu dipercaya, kan gitu, ya kan? Katakanlah ada toko bunga. Dua-duanya sama-sama toko bunga. Saya akan berbicara tentang bunga kali ini. Nah, dua-duanya sama toko bunga, yang satunya rame banget, yang satunya sepi banget. Teman-teman mau masuk yang mana? Gitu. Padahal secara promosi sama kan gitu. Betul. Jadi followers itu tujuannya hanya untuk meningkatkan kredibilitas. Kredibilitas itu apa? Kredibilitas itu agar orang di saat melihat kita akan percaya secara langsung. Gitu. Yang sepi biar nggak ngantri, malas ngantri banget emang. Ya kayak gitulah ya. Jadi tujuan follower tidak berpengaruh ke iklan, dan iklan tidak berpengaruh juga ke follower, tapi follower hanya untuk meningkatkan kredibilitas aja Mbak Tasya gitu. Oke, baik nih. Jadi Bapak dan Ibu, jadi kalau misalkan followernya sedikit, nggak apa-apa, langsung aja gitu ya dibikin ads-nya. Karena follower itu sebenarnya ngebantu kita hanya untuk kredibilitas aja gitu ya Mas. Tapi ujungnya tadi balik lagi ya Mas, yang ngeklik iklan kita itu yang paling penting gitu ya Mas ya. Betul. Nah, oke nih Mas, ini juga ada pertanyaan dari Kak Putra bin Aldabia. Mas Revaldi, di kolom FB Ads kan ada interest tuh Mas. Nah, berapa sih maksimal interest yang kita masukkan? Soalnya ada yang bilang maksimalnya 5, ada yang bilang maksimalnya 1. Nah, sepengalaman Mas Revaldi, bagaimana cara memaksimalkan interest audiens kita? Nah, boleh dibantu nih Mas. Oke, terima kasih, pertanyaannya bagus, dan memang ini adalah pertanyaan yang bukan hanya ditanyakan di sini Mbak sebetulnya, tapi di seluruh orang yang belajar Facebook nanyain ini. Oke, berapa maksimal interest? Sebetulnya dari Facebook sendiri nggak ada maksimal. Teman-teman mau jawaban mana? Jawaban Facebook atau jawaban saya? Jawaban Mas, boleh Mas. Kalau dari saya nggak ada maksimal. Mau masukin 2, mau masukin 1, mau masukin 5 nggak masalah. Tapi yang saya perhatikan adalah jumlah audiensnya. Oke, Mas. Maksudnya gimana ya? Saya screen sharing lagi. Boleh Mas. Contoh. Ya, contoh nih, di sini ada Jawa Bali ya, kita lihat di sini. Di sini, oke, ke bawah. Nah, apa sih di sini? Minatnya hanya 4G, males banget ya. Oke, di sini yang saya lihat sebetulnya bukanlah interestnya teman-teman, tapi jumlah audiensnya, gitu. Tapi jumlah audiensnya. Ingat bahwasanya di saat kita beriklan, maka tujuan kita adalah menyampaikan iklan kita ini ke sebanyak-banyaknya orang. Gitu kan? Sebanyak-banyaknya orang. Tujuan kita. Kalau secara logika, kalau misalkan teman-teman punya 1000 brosur, tapi teman-teman hanya membagikan ke 50 orang, kan percuma kan gitu kan? Lebih baik saya punya 1000 brosur, saya bagikan ke 10.000 orang, agar mereka berebutan, daripada saya punya 1000 brosur, saya bagikan hanya ke 50 orang. Gitu loh. Jadi yang saya perhatikan itu adalah size audiensnya, di mana size audiens saya itu kalau misalkan produk baru, terutama brand-brand baru misalkan ya, itu saya gedein minimal 10 juta ke atas size audiensnya, baru dioptimasi lagi dengan konten iklan kita gitu. Baik Mas, jadi tadi yang dilihat audiensnya gitu ya Mas ya, pertimbangannya gitu untuk ini mau 1 mau 2 atau gimana, tapi kita balik lagi mainnya ke data gitu ya Mas, analisis lagi datanya, satunya tadi dengan audiensnya gitu. Betul. Nah, mungkin Mas ini ada pertanyaan lagi nih dari Kak Halimatul Azizah. Halo Kak, mana sih yang lebih efektif dan lebih efisien dalam ads by influencer di selebgram atau ads from aplikasi gitu Mas? Jadi lebih efisien
apakah advertisement dengan influencer atau selebgram atau dengan aplikasi Instagram atau Facebook gitu, Mas? Ya, sebenarnya ini kita balik lagi ke tujuan atau ke materi pertama saya tadi, itu adalah create goals ya. Karena kayak kalau misalnya kita berbicara tentang placement, tadi ada yang endorsement, ada selebgram dan seterusnya. Apakah impactful ke penjualan kita? Ya belum tentu. Gitu ya, belum tentu. Saya pernah endorse artis puluhan juta tapi nggak ada hasilnya, pernah. Pernah. Tapi apa impactnya di balik itu? Impactnya adalah orang mengenal produk kita. Jadi di saat orang itu melihat produk kita di tempat yang lain akan lebih mudah closingnya daripada orang itu nggak tahu produk kita sama sekali. Itu kalau misalkan kita menggunakan endorsement. Tapi kalau misalkan untuk apps kayak misalkan Facebook dan yang lainnya, itu akan saya lebih rekomendasiin daripada teman-teman mengeluarkan biaya untuk endorsement terlebih dahulu. Apalagi melihat red card selebgram sekarang kan cukup tinggi. Ya. Bahkan sekarang selebgram itu kita bagi menjadi beberapa segmen. Yang pertama adalah nano influencer, yang dimana followersnya itu range 10 sampai 20k. Kemudian ada micro influencer yang di bawah 100k. Ya. Kemudian ada influencer yang 100k ke atas, dan ada mega influencer gitu. Ya, jadi disitulah tujuannya, balik lagi ke tujuannya dulu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk awareness kah? Tujuannya untuk sales kah? Kalau sales, saya tidak akan memberikan jaminan bahwasanya di saat teman-teman endorse A, maka teman-teman akan mendapatkan banyak sekali orderan. Belum tentu. Ya, belum tentu. Gitu. Tapi di saat kita mengendorse A dan tiba-tiba kita dapat orderan banyak, itu kan sebenarnya efek di mana orang mengenal produk kita lebih dalam, kan gitu aja. Gitu. Tergantung tujuan kita. Seperti itu Mbak Tasya. Oke, thank you Mas Revardi. Jadi Bapak dan Ibu balik lagi ya ke tujuan Bapak dan Ibu itu harus disesuaikan gitu. Nah, ini Mas ada pertanyaan juga dari Mbak Mega Anissa. Halo Mas Revardi. Perempuan semua sepertinya nih. Iya. Nah, ini mungkin semua. Mas Revardi banyak fansnya gitu ya. Bisa aja Mbak. Ya, nah, lanjut. ini Mas, ada pertanyaan dari Mbak Mega, itu ketika kita membuat ads, kan biasanya kita menentukan CTA-nya. Kemanakah? Apakah ke profile atau langsung ke link-nya nih Mas dalam menentukan CTA-nya? Kira-kira kalau ads dijadikan sebagai senjata promosi, baiknya perbandingannya berapa ya? Apakah 70 sampai 30? 70% bisa dipakai untuk CTA penjualan via link dan 30% biaya dipakai untuk promosi ke profil media sosial. Nah, cukup oke nggak Mas kalau kayak gitu? Oke, thank you. Pertanyaan dari Mbak Mega. Pertanyaannya adalah tadi lebih ke arah pembagian dan alokasi ya? Iya, menentukan CTA-nya kemana gitu Mas? Apakah lebih baik ke profilnya atau ke link? Secara funnel saya pasti selalu menggunakan website, Mbak. Ya, saya selalu menggunakan website pastinya. Kenapa begitu? Karena kita bisa mengukur. Seperti yang tadi data-data yang sudah teman-teman lihat, kita kan bisa tahu kan berapa orang yang klik iklan kita, berapa orang yang masuk ke dalam website kita, berapa orang yang ngeklik tombol dalam website kita, dan seterusnya. Itu akan mempermudah pekerjaan kita sebagai marketer untuk melakukan evaluasi, kan gitu. Gitu kan? Nah, itu yang pertama. Kemudian, jika ada alokasi, sebaiknya berapa sih alokasinya? Balik lagi ke tujuan Kak Mega ini seperti apa. Kalau misalkan mau fokus di penjualan dulu ya 100% ke penjualan. Tapi kalau misalkan memang ingin dibangun bersamaan, maka kalau saya bisa saran, yang pertama yang paling penting dalam UKM atau dalam startup bisnis, itu yang paling penting adalah omset. Itu paling penting. Yang namanya ekuitas atau yang bisa disebut dengan aset kan banyak bentuknya. Aset itu ada aset digital, ada aset nyata, kayak misalkan peralatan, perlengkapan, itu kan aset juga. Ya. Namun dalam konteks seperti ini adalah aset digital, seperti halnya followers, seperti halnya ketenaran brand kita, itu adalah aset digital. Tapi kalau misalkan di awal, apalagi baru setahun pertama, fokusnya harus pada omset dulu. Gitu. Fokus ke omset, setelah omsetnya sudah terbentuk, baru mulai bangunlah aset digital, mulai bangun branding. Karena penjualan juga akan ada impact ke brand kok. Sebagaimana kita branding, pasti akan ada impact ke penjualan kan, gitu kan? Gitu. Yang penting di saat kita jualan, bagaimana caranya? Ini akan menjadi pertanyaan buat Kak Mega tadi ya. Iya. Ini akan menjadi pertanyaan, bagaimana
orang yang saat ini ada di dalam ruang lingkup bisnis kita bisa memberikan atau mendeliver pesan yang brand kita berikan. Udah gitu aja. Nggak usah aneh-aneh. Jadi kalau misalkan yang penting yang pertama tuh fokus dulu ke omset. Tentukan dulu goal utamanya. Dalam setahun omsetnya Kak Mega mau berapa M? Katakanlah 10 M misalkan. Itu harus dijadikan goal dulu dalam setahun ke depan. 10 M, breakdown dulu ke 12 bulan. Per bulannya ketahuan kan berapa? Dari per bulannya berapa, breakdown lagi ke per minggu. Setelah minggu sudah ketahuan per minggu, breakdown lagi ke per hari. Gitu. Jadi itu dicapai dulu setelah si brand atau si bisnis tersebut sudah kuat fondasinya, karena fondasi utama bisnis kan pasti uang ya. Pasti uang. Baru kakak bangun aset digital atau mungkin branding seperti itu. Oke, thank you banget nih Mas Refadi untuk waktunya untuk sharing dan jawaban-jawabannya. Mohon maaf sekali nih Bapak dan Ibu karena waktu kita udah selesai. Mohon maaf sekali kalau misalkan pertanyaannya belum terjawab, tapi semoga dengan apa yang udah disampaikan nih oleh Mas Refadi dan juga tadi apa yang sudah kita Q&A gitu ya, yang sudah beberapa terjawab, semoga bisa menjawab juga kegundahan atau kebingungan Bapak dan Ibu gitu. Oke Mas, terima kasih banyak untuk waktunya. Mungkin Mas, karena sekarang kita mau menutup sesinya bersama Mas Refadi, boleh nih Mas memberikan closing statement atau kata-kata semangat nih Mas buat para peserta yang hadir hari ini. Oke, jadi di dalam ilmu yang saya pelajarin di dalam NLP ya, NLP itu adalah Neuro Linguistic Programming dan itu ilmunya cukup luar biasa. Ada satu prinsip yang sangat luar biasa. Prinsipnya adalah semua orang, ya semua di sini saya akan mengeneralisir, semua orang siapapun itu bisa mencapai kesuksesan. Yang membedakan hanyalah ruang dan waktu. Kita nggak akan tahu Kak sukses di mana dan kapan. Kita nggak tahu Kak Muhammad Hlim ini sukses di mana dan kapan. Tapi seorang berhak untuk sukses. Tujuan kita hanyalah ikhtiar. Udah itu aja. Semangat buat teman-teman semua. Oke, mantap banget nih Mas. Singkat padat tapi mantap banget. Oke, thank you banget nih Mas Refadi untuk waktunya, untuk sharingnya. Semoga Mas Refadi sukses dan sehat selalu ya Mas ya. Dan mungkin di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi, kita bisa sharing lagi. Amin. Terima kasih sekali lagi Mas. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Refadi. Nah, baik nih Bapak dan Ibu sekalian, tadi seru banget ya, kayaknya materi-materi yang disampaikan oleh pembicara kita juga, saya yakin sangat bermanfaat dan membantu Anda untuk terus mengembangkan bisnis Anda. Nah, tapi jangan lupa nih Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada webinar hari ini, saya mohon nih bantuan bagi Bapak dan Ibu untuk mengisi link absensi kehadiran yang sudah saya kirimkan melalui kolom chat. Jadi Bapak dan Ibu yang sudah hadir, jangan lupa ya isi link absensi kehadirannya, karena Bapak dan Ibu bisa berkesempatan nih untuk mendapatkan e-magazine berupa kumpulan cerita mitra usaha Gojek yang akan kami kirimkan. Selain itu, tadi juga sebagaimana yang saya sudah sampaikan, jika Bapak dan Ibu masih merasa nih membutuhkan bantuan untuk dipandu dalam mendaftar di Gostornya, Bapak dan Ibu bisa isi link absensi tersebut, lalu pada pertanyaan di link absensi, Anda akan ditanya nih apakah Anda mau dipandu untuk lebih jelas dalam mendaftar di Gostor atau tidak. Jadi Bapak dan Ibu jangan lupa ya isi link absensinya. Nah, baik nih Bapak dan Ibu, karena hari ini para pembicara kita sudah menyampaikan materinya, sebagaimana yang saya sudah janjikan, karena hari ini Bapak dan Ibu semangat sekali, banyak sekali kita berdiskusi dan bertanya. Ini dia, sebentar lagi saya akan mengumumkan nih, pemenang yang akan mendapatkan merchandise dari Gostor. Oke nih, baik Bapak dan Ibu, udah semangat belum nih untuk diumumkan siapa yang akan memenangkan merchandise Gostor dari 3 penanya terbaik kita hari ini. Nah, kalau Bapak dan Ibu sudah siap dan semangat, boleh dong diramein di kolom chatnya, siapa tahu Anda gitu yang menangnya. Oke, Bapak dan Ibu kalau sudah siap, ini dia selamat untuk pemenang pertama kita hari ini, untuk penanya terbaik kita hari ini, yaitu selamat untuk Kak Ferry Ismarianto untuk memenangkan merchandise Gostornya. Selamat ya Kak Ferry. Dan yang kedua nih, penasaran gak Bapak dan Ibu? Semoga Anda ya yang jadi salah satu pemenangnya. Pemenang kedua, selamat untuk Kak Putra bin Aldabia. Selamat Kak Putra sebagai penanya terbaik untuk memenangkan merchandise dari Gostor. Dan ini dia nih yang terakhir. Deng. Deg-degan gak nih Bapak dan Ibu? Dan yang terakhir,
selamat kepada Ibu Mega Anissa untuk menjadi penanya terbaik dan memenangkan merchandise glosornya. Selamat ya untuk pemenang kita.